Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya. Halo. Nah, untuk kali ini, teman-teman semuanya, kita buka dulu acara kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari session kali ini. Oke, selanjutnya adalah pembacaan CV. Di sini pembicara pertama adalah ada Dr. Gagah Baskara Adi Nugraha, di mana beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Pati 28 Maret 1994. Nah, sekarang beliau sedang mengikuti PPDS di Universitas 11 Maret, PPDS Obstetri dan Ginekologi, yang dimulai dari 2019. Banyak sekali kursus maupun pelatihan dan juga prestasi-prestasi beliau, di mana beliau pernah menjadi peserta dari Fertility Preservation Awareness di Yogyakarta, kemudian sering mengikuti kegiatan di POGI di banyak daerah di Semarang, Surabaya, dan banyak daerah yang lain. Karya ilmiahnya juga banyak banget. Dan di sini pernah menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan menjadi ketuanya di Kedokteran Unsur. Kemudian yang kedua yaitu CV dari pembicara yang kedua, yaitu Dr. Gembong Satria Mahardika. Beliau adalah kelahiran Purwokerto 17 Agustus 1995. Nah, beliau adalah lulusan dari magister biomedis. Ya, magister biomedis, dan sekarang sedang ISHIP di Bali. Ya, magister biomedis di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, kemudian sekarang ISHIP di Bali. Oke, selanjutnya kita nanti akan undang kepada pembicaranya. Mungkin teman-teman yang bertugas bisa diundang kepada pembicaranya untuk masuk. Selamat datang kepada dokter semuanya di acara Limbic Talk kali ini dengan judul habis UKM PPD spesialis atau S2 ya. Nah, itu. Kepada dokter-dokter semuanya ini kami hadirkan kepada teman-teman semuanya untuk mengupas tuntas ya kaitannya dengan magisternya dan juga spesialisnya. Jadi biar teman-teman tahu nih, harusnya setelah saya lulus jadi dokter itu harus magister dulu atau spesialis langsung kayak gitu. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan ya, dokter. Nanti mungkin teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi, kalau mungkin ada yang mau langsung bertanya, bisa langsung chat aja. Oke. Oke. Nah, sebelumnya saya mungkin akan mulai dari Dokter Gagah dulu. Dokter Gagah, apakah terdengar, dokter? Ya, dengar. Oke. Halo dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya adik-adik FK Unsur? Alhamdulillah dokter, baik dokter. Dan alhamdulillahnya dokter, ini gak cuma FK Unsur aja, banyak banget teman-teman kita dokter dari
mana Universitas Jambi ada Oh ya. Universitas. Banyak banget dokter, nggak Oh, cuma saya pikir di nggak Jawa cuma di Tengah. FK Unsut aja ya. Enggak dokter, di sini mah banyak Hmm. banget, alhamdulillah. Jadi di sini ada bahkan ada yang dari Kairo juga nih dokter, teman saya kemarin ada yang ikut Oh, dari Universitas di luar Kairo, biasa. alhamdulillah Fakultas Kedokteran. Banyak juga Ini dokter. tapi presentasinya nggak pakai bahasa Inggris kan ya? Ini kayaknya ada tamu dari Oh iya, internasional gitu ya. nggak masalah, nggak masalah, dokter. Nggak masalah. Iya, iya, iya. Oke dokter, mungkin saya mulai dari dokter aja nih dokter. Heeh. eh kan kemarin itu kan maksudnya kan akan Hmm. mengikuti ujian UKM PPD. Nah, dokter kan kemarin udah melewatinya di dok. Nah, di sini saya ingin bertanya untuk dokter, strategi belajar UKM PPD-nya kemarin itu gimana sih dok? Tuh, mungkin itu dulu kali ya. Oh iya. Oke, untuk strategi belajar UKM PPD ya, sebenarnya nggak ada yang spesial dari yang saya pelajari. Eh, UKM PPD itu waktu saya melaksanakan UKM PPD, itu memang saya menggunakan em, bimbingan belajar ya, bimbingan belajar. Pada saat itu bimbingan belajarnya ada dua pilihan. Yang pertama adalah membahas mengenai soal-soal langsung ya dengan bank soal yang sudah ada dari bimbingan belajar. Yang kedua, dia dikasih materi dulu, kemudian baru kita belajar soal-soal. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya bimbingan belajar itu bukanlah alat penentu untuk kita sukses di UKM PPD, tetapi kita harus memahami apa yang paling dibutuhkan oleh kita. Nah, kalau misalnya kita tuh sudah cukup nih dengan ilmu-ilmu yang ada dari textbook, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama koas, ya boleh silahkan kalian langsung belajar ke soal-soal. Tapi kalau misalnya nih, selama kalian di koas itu seperti kok kayaknya glinding-glinding aja ya, ilmu-ilmunya nggak banyak nih yang nempel di otak gitu misal. Berarti kalian membutuhkan sebuah waktu tambahan untuk apa namanya membaca sekilas tentang textbook-textbook atau materi-materi yang pernah diajarkan waktu koas gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu adalah tipe orang yang sulit untuk belajar secara mandiri, baca textbook itu susah, berarti kalian butuh tutor. Nah, tutor itu sebenarnya tidak harus dari bimbingan belajar. Tutor itu bisa aja dari teman-teman kalian yang memang lebih unggul daripada lebih unggul untuk memahami sebuah ilmu dengan cara membaca aja sehingga mereka menjelaskan ke kalian gitu. Tutornya dari sesama teman atau tutornya dari senior kalian sendiri bisa atau tutornya dari eh, dosen kalian sendiri itu juga bisa terserah tutornya dari mana aja itu kalau misalnya kalian yang apa namanya membutuhkan eh, apa kurang menguasai tentang ilmu yang ada di textbook. Nah, waktu saya itu saya memahami diri saya bahwa saya ini tidak bisa untuk langsung mengerjakan soal-soal bank-bank soal gitu. Jadi saya tidak akan bisa memahami sebuah ilmu kalau hanya langsung mengerjakan soal-soal. Oleh karena itu saya meminta untuk memilih untuk mempersiapkan UKM PPD saya dengan cara memilih bimbingan belajar yang ada tutornya. Sebenarnya eh, pada saat itu saya memilih untuk teman saya yang menjadi tutor. Tapi karena teman saya itu ragu-ragu untuk saling mengajari kita, akhirnya yaudahlah daripada kita saling bingung, nggak ada yang benar, kita minta tolong sama orang yang profesional untuk ngajarin kita tentang ilmu gitu. Jadi kita dikasih ilmu dulu, dikasih textbook dulu, dipahami tentang sebuah penyakit dulu, baru kita mengerjakan soal. Hal itu sebenarnya sangat korelasi dengan kehidupan di residensi nanti. Karena kalau di kehidupan residensi nanti itu kalian tidak bisa hanya mengerjakan soal saja. Kalian tidak bisa menghafalkan satu dua soal itu tidak bisa. Karena bank soal yang ada di eh, residensi itu bukan hanya bank soal yang ada di Indonesia, yang dimiliki di Indonesia. Tidak, karena bank soal itu bisa ada dari miliknya universitas-universitas atau guideline-guideline yang ada di luar negeri. Makanya kan kita nggak mungkin mempelajari semua soal-soal. Nah, gimana caranya kita untuk memudahkan dalam mengerjakan soal-soal selama kita ujian itu adalah dengan memahami ilmunya gitu. Jadi bagaimana cara memahami ilmunya? Ya kita harus
benar-benar sungguh-sungguh dalam menyerap materi-materi yang diberikan selama kita pendidikan gitu. Kalau misalnya selama koas itu kita merasa kurang untuk menyerap ilmu-ilmu itu, berarti kita butuh waktu tambahan untuk memahami ilmu. Entah itu dapat dari tutor, dari bimbingan belajar, tutor dari teman, kemudian dari dosen, itu terserah. Jadi intinya untuk mempersiapkan UKM PPD, bimbingan belajar itu bukanlah sebuah poin penting untuk menentukan kesuksesan kalian mengerjakan soal UKM PPD, tidak. Yang menentukan adalah kalian memahami bagaimana tipe belajar kalian. Kalau misalnya kalian enjoy dengan belajar hanya dengan soal-soal saja, di mana ilmu kalian sudah merasa cukup, maka lakukanlah, kerjakan semua soal-soal yang ada disediakan, minta sama teman atau minta fotokopi sana fotokopi sini yang isinya soal-soal itu tidak masalah, karena setiap orang satu dengan orang yang lainnya itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang cara belajarnya di tempat yang sepi, bisa, atau cara belajarnya sambil mendengarkan musik-musik yang apa namanya stress relief gitu, itu juga bisa, terserah. Jadi sekali lagi yang menentukan sukses atau tidaknya UKM PPD adalah diri kita sendiri, memahami bagaimana cara kita enak untuk belajar gitu. Kalau misalnya kalian butuh tambahan ilmu, tambahan apa namanya pemahaman tentang sebuah materi, ya maka carilah tutor yang menurut kalian pas untuk mengajari kalian sebelum kalian mengerjakan soal-soal seperti itu. Kalau persiapan UKM PPD dari saya. Intinya harus cari tutor yang benar ya dok ya. Ya, sebenarnya cari tutor yang sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena belum tentu tutor yang baik itu malah pas untuk kita, juga belum tentu gitu. Tutor yang terlalu serius terhadap materi yang ada di PowerPoint juga belum tentu baik untuk kita. Tutor yang malah nggak pakai PowerPoint tapi menjelaskan kita dengan menggunakan apa namanya perumpamaan itu mungkin saja baik untuk kita gitu. Jadi sebenarnya tidak harus mencari tutor. Kita harus tahu dulu kita tuh nyaman dan enak dengan belajar dengan cara seperti apa gitu. Kalau kita butuh tutor, maka carilah tutor. Kalau misalnya kita ilmuku udah cukup nih, waktunya mepet misalnya, ngerjain soal-soal aja deh. Kalau misalnya kalian bisa seperti itu, ya lakukanlah gitu. Yang penting sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Biar enak bisa kayak talk show gitu. Mungkin ke dokter Gembong bisa dinyalakan Nah mikrofonnya ini dokter. calon dosen ini nih, pasti banyak sekali banyak sekali Enggak, Mas. masukan ini. Ya, ya, ya. Halo dokter. Kak, Ya, kalau dokter gimana sendiri ya? untuk strateginya, mungkin ada strategi khusus itu yang untuk persiapan UKM PPD itu gimana dokter kalau untuk dokter sendiri? Oh Silakan ya, dokter. oke. Terima kasih ya pertanyaannya Munaya. Oke, jadi kalau tadi kan sebenarnya sudah dibahas banyak ya sama Mas Gagah, itu ya terutama tentang bener ya, dari kita nggak kan antara satu sama orang lain itu kan nggak bisa sama. Misal emang tipe belajar ada yang beda ataupun juga emang daya serap masing-masing orang beda. Cuman yang kalau saya nambahin aja ya, tadi dari Mas Gagah kan udah lengkap sekali ya. Kalau tambahan dari saya sih, eh, apa namanya, kan ada beberapa pasti sudah pernah dengar ya, kayak mentargetkan soal gitu. Misalnya satu hari kerjaan berapa soal gitu. Nah kalau misal dari saya sih, kalau saya sih bukan tipe orang yang bisa menargetkan soal. Cuman kalau saya sih mendalami soal itu. Misal dari soal itu apa aja hal-hal yang bisa dikaji. Misal oh misalnya si X, ntar kaitannya sama Y sama Z gitu. Jadi kita nggak perlu baca banyak soal, tapi cukup satu soal, tapi kita benar-benar tahu gitu. Benar-benar harus dikaji. Misal dari perpilihan poin-poinnya gitu kita harus cari semua. Gitu. Jadi belajarnya itu menyeluruh, bukan cuman hanya satu soal baca lepas-lepas gitu. Karena kan kalau CBT kan gitu ya. Ini masih bahas CBT kan? Oke. Ya kalau CBT Boleh kan semuanya sebagai. sudah terserah aja. Oh gitu. Iya sih. Oke. Kan kalau misal CBT gitu, yang penting kita sering terpapar oleh soal sama dari daya analisis kita yang bagus. Cuman kalau misal yang OSCE itu yang paling penting kalau menurut saya sih jangan panik sih. Jadi ya banyak-banyakin latihan aja, gimana
gimana kalian memposisikan kalian sebagai dokter dan ntar juga ada pasien dan penguji itu ya anggap aja nggak ada lah gitu, kayak kita hanya kita dan pasiennya gitu. Masuk aja kalau mau. Seperti itu sih. Halo, Munaya. Oh, Oke hilang dokter, nih Munaya. berarti Ya. udah. Oke dokter, berarti mendalami soal per soal-soalnya. Oke. Itu mungkin kalau misalnya karena ini sekilas aja kaitannya dengan strategi UKM PPD-nya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang mau tanya nanti ya di sesi tanya jawab mungkin bisa kita lanjutkan untuk siapa tahu ada yang mau mendalami. Karena di sini cuma stimulasi aja buat teman-teman mungkin bisa memberikan pertanyaan. Oke, mungkin lanjut lagi nih kepada Mas Gembong dulu aja deh. Nah, Mas Gembong untuk Dokter Gembong, nun sewu man. Nggak apa, Mas. Untuk Dokter Gembong sendiri ini untuk manajemen untuk manajemen waktu saat koas itu gimana sih Mas? Maksudnya kayak mungkin di tengah-tengah harus sibuk ini sibuk itu tapi harus apa ya kayak semacam mungkin ada yang mau nyicil soal atau segala macam, mungkin manajemen waktunya seperti apa dokter? Saya nanya dulu ya, dari manajemen waktu maksudnya kan karena kesibukan koas kita ya. Oke, kalau dari koas sih ini ya, apa namanya, kalau saya sih dari koas itu, kalau dari saya sih yang penting dijalanin aja, maksudnya kadang ada yang tugasnya banyak gitu, jadi sama tugas jaga, kan emang kalau misal di Unsud kan emang cenderung karena untuk residennya masih dikit kan kita kan jadinya lebih terpapar banyak kan langsung sama spesialis atau dari tugas-tugasnya. Nah, lebih banyak lah itu istilahnya. Sebelum lagi follow up pasien dan kawan-kawannya. Nah, kalau misalnya menurut saya sih ya udah jalin aja gitu, nggak usah dibawa stres. Karena kan juga jujur aja sampai sekarang itu ilmu koas itu sangat kepake bagi saya karena benar-benar dari koas itu kita belajar banyak gitu. Dan itu nantinya akan dipakai pada saat kita kerja gitu. Kalau misalnya menurut saya sih jalanin aja, sama kalau manajemen waktunya ya harus pinter-pinternya kita gitu. Maksudnya jangan yang sering stres atau apa. Jadi dijalanin se-enjoy-nya aja. Jangan dianggap koas itu beban. Jadi koas itu ya adalah pelatihan kita sebelum nantinya kita kerja sebagai dokter gitu. Kira-kira seperti itu. Enjoy ya Iya. dokter ya. Kalau kita kita kalau misalnya dokter sendiri mungkin ada kayak semacam pagi harus nyelesain soal segini segala macam gitu, ada kayak gitu nggak dok? Dari apa target UKMPD-nya atau UKMPD-nya ya? Kalau saya sih waktu UKM PPD Ya. itu bukan tipikal orang yang nargetin soal ya, maksudnya soalnya ntar saya kayak stres sendiri kayak misal aduh satu hari harus satu 1.000 soal gitu. Terus jadi itu saya kayak stres gitu, aduh gimana ya belum 1.000 gitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ke pemahaman sih, kayak misal eh, nggak apa-apa cuma 50 soal atau 100 soal, yang penting saya itu paham terhadap materi apa yang saya baca gitu. Nggak cuma kayak baca soal lewat, soalnya kan yang namanya bang soal UKMB itu kan banyak banget ya. Kalau misalnya itu kan nggak mungkin soalnya sama gitu, itu kan jarang gitu. Ya, kira-kira seperti itu dulu sih. Alhamdulillah. Ya, Oke. kepemahaman. Untuk dokter Gaga mungkin gimana dok untuk manajemen waktunya, mungkin bisa sharing kepada kita? Oke, untuk manajemen waktu selama koas berarti ya. Ya sama sih yang dikatakan sama Gembong ya. Saya itu dulu apa namanya, waktu selama koas itu harus bisa, sebenarnya nggak ada hal yang spesial sih selama untuk memanage waktu selama kita koas ya. Sesuai aja dengan jadwal yang sudah ditentukan sama bagian atau sama apa namanya, sama stase gitu untuk mengikuti sejumlah stase. Jangan sampai ada satu hari pun itu kita mencuri, misal karena mencuri waktu ya, misal karena kita itu kecapean atau
dan sebagainya, terus kita mencuri kesempatan untuk bolos, untuk tidak masuk ke kegiatan kepaniteraan klinik, itu jangan sampai seperti itu. Karena memang koas itu kan sebenarnya adalah wadah kita untuk memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada saat preklinik. Nama aja kepaniteraan klinik, berarti ilmu yang sudah kita dapatkan secara teoritis, maka kita harus terapkan secara prakteknya di koas, meskipun ada beberapa batasan yang didapatkan selama koas. Nah, untuk universitas-universitas yang belum ada residennya atau di rumah sakit yang residennya jumlahnya sedikit, itu kalian tuh harus merasa beruntung. Jangan merasa lelah. Kenapa? Karena kalau misalnya sedikit jumlah residennya yang ada di rumah sakit tempat kalian itu koas, maka kalian itu akan mendapatkan banyak ilmu dari konsulen langsung, dari staf langsung, atau seperti misalnya kalau misalnya di Margono itu kan residennya juga tergolong masih sedikit ya, tidak banyak residen di situ. Untuk beberapa residen itu memang jadi rasio untuk rebutan antara koas dan residen itu sedikit gitu, lebih rendah gitu. Beda sama rumah sakit yang memang sudah ada residennya. Apalagi kalau misalnya residen-residen yang semester-semester awal gitu. Misal untuk opsin aja, partus itu kan koas juga harus dapat partus kan. Nah, residen junior pun juga dia juga harus dapat partus gitu. Nah, kan nanti jadi rebutan. Nah, kalau misalnya residennya itu tidak ada, berarti kan peluang kita untuk berlatih mempraktekkan persalinan normal berarti lebih besar gitu. Jadi jangan sampai kita merasa sedih kalau misalnya di rumah sakit kita itu nggak ada residennya. Memang waktu kerjanya akan lebih lelah daripada beberapa rumah sakit yang memiliki residen gitu. Tapi keuntungannya itu kita bisa belajar lebih banyak tentang praktek-praktek yang bisa kita terapkan dari waktu kita preklinik. Jadi preklinik kita dapat teori, prakteknya bisa kita praktekkan pada saat kepaniteraan klinik. Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu saya sas opjin, itu sebenarnya rebutannya itu bukan sama residen. Karena kalau yang di Margono kan residennya itu sudah residen yang madya hingga senior ya, jadi mereka sudah bisa SC dan sebagainya. Nah, ini rebutannya saya itu adalah rebutan dengan mahasiswa bidan. Nah, rebutannya adalah mahasiswa bidan untuk mendapatkan persalinan normal. Nah, zaman dulu kan belum ada era BPJS ya, masih ada jam persal. Jadi pasien-pasien masih banyak di rumah sakit tipe B, tipe A itu masih banyak yang persalinan normal itu masih bisa dirujuk ke kita. Jadi jumlah kasus persalinan normal masih cukup banyak. Nah, itu saya rebutannya itu dengan mahasiswa-mahasiswa bidan. Nah, gimana caranya supaya saya bisa dapat persalinan normal? Gimana caranya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan fisik ya untuk memantau pembukaan atau kemajuan persalinan kan lewat VT nih. VT kita sudah menandai ini kira-kira pasien X ini mau melahirkan. Nah, apa yang saya lakukan supaya saya bisa dapat persalinan normal ini tidak keduluan sama perawat bidan adalah saya mengambil menyembunyikan itu loh set untuk partus. Jadi partus set dari handscoon, apron sampai partus set itu saya sembunyikan dulu. Ketika bidan itu terlihat ini ada yang lengkap gitu, saya datang ke kamar tapi saya sudah lengkap, sudah siap untuk melakukan persalinan normal, siap untuk membantu persalinan normal. Sedangkan mahasiswa bidannya masih cari-cari alatnya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu suatu hal yang tidak akan saya lupakan gitu, karena untuk mendapatkan sebuah uh, kemampuan persalinan normal itu memang harus ada sedikit usaha. Kalau zaman dulu saya koas di bagian opsin itu seperti itu. Jadi kalau manajemen waktu sebenarnya tidak ada yang spesial selama saya koas. Intinya adalah ikuti aja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari bagian dan dari stase setiap koas. Kalau misalnya kalian memang ada halangan dan halangan itu tidak bisa ditunda, ajukanlah cuti gitu, daripada kalian tidak fokus pada saat melakukan kepaniteraan klinik. Karena kalau misal sekali aja nggak fokus, ilmu tuh nggak bisa masuk ke ke otak kita. Jadi percuma kalian menjalani koas nanti kayak ngelinding-ngelinding aja. Yang penting masuk ujian keluar lulus gitu ya. Itu nggak dapat apa-apa. Kita harus dapat ilmunya dulu gitu selama selama kita koas.
kayak gitu. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan UKM PPD, dulu waktu saya mau UKM PPD, dua stase terakhir saya itu adalah neuro sama mata. Pada saat kita stase neuro, ketika ada jam kosong, misal dokter sudah visit, kita sudah tidak ada bimbingan koas, maka saya dan kelompok saya mulai mengerjakan soal-soal neuro. Soal-soal neuro untuk persiapan UKM PPD. Itu salah satu bentuk untuk nyicil ya, istilahnya menyicil persiapan UKM PPD. Jadi kalau misalnya dua stase terakhir saya, yaitu neuro sama mata, ada waktu luang, saya mulai untuk coba mengerjakan soal-soal sesuai dengan stase itu, neuro sama mata. Nanti setelah semua stase selesai, baru kita pikirkan kira-kira sistem belajar seperti apa yang pas untuk kita untuk mempersiapkan UKM PPD. Kan kalau misalnya pas di stase neuro sama mata kan dua stase terakhir itu kan kita sudah dapat bimbingan koas, sudah dapat ilmu nih, kemudian kita langsung mengerjakan soal kan istilahnya otaknya masih fresh kayak gitu. Itu aja sih menurut saya seperti itu. Oke, buat teman-teman semua bisa jadi strategi itu dua stase terakhir tuh bisa jadi waktu untuk mengerjakan soal-soal. Nah, berarti ini teman-teman yang daring nih harusnya dari sekarang udah bisa ngerjain nih, ya kan? Waktu kosong Waktu banyak kosong ya, jadi banyak. bisa langsung dikerjain kan bisa kan sambil. Apalagi dengan adanya corona biasanya waktu stay at home-nya lebih banyak ya kan. Nah, itu lebih baik kita sambil baca-baca textbook kayak gitu atau ngerjain soal kayak gitu. Tapi kadang-kadang tuh malesnya tuh lebih Nah, banyak dokter. Waduh ini berarti. betul. Jadi itu memang masalah terbesar itu adalah malas ya. Memang rasa malas itu menjadi problem ketika kita mau mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang harus kita kendalikan, itu rasa malas itu harus dipaksa. Awalnya memang harus dipaksa dulu. Berikutnya pasti menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu. Oke dokter, mungkin ini untuk yang intinya nih, pertanyaan-pertanyaan inti kan kalau tadi kan katanya dengan UKM PPD sekilas-sekilas karena mengingat dengan tujuan adanya diadakannya Limbik Talk ini kaitannya dengan UKM PPD. Nah, mungkin lanjut lagi nih ke inti dari pembicaraan kita kali ini adalah mungkin dari poin pertama untuk dokter Gaga sendiri alasannya dari dokter kenapa sih mau langsung spesialis? Kenapa nggak mau ambil sarjana, mohon maaf, magister banyak-banyak dulu atau gimana? Mungkin monggo dokter alasannya kenapa? Oke, jadi begini. Sebenarnya mau milih sekolah spesialis dulu atau mau milih sekolah magister dulu itu tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama-sama baik. Tergantung dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Misal kembali ke saya ya. Ini karena saya itu aslinya kan dari Blora, di mana di Blora itu dokter spesialis objinnya itu hanya satu di sana. Jadi mau nggak mau harus ada orang yang bisa menambah dokter spesialis objin sana untuk meningkatkan pelayanan kebidanan dan kandungan di sana. Karena kalau misalnya untuk satu kabupaten itu hanya satu dokter SPOG kan itu cukup berat. Nah, makanya dari itu saya berpikir untuk lebih baik saya mengambil SPOG dulu. Saya mengambil spesialis dulu. Setelah itu, setelah spesialis lulus, mungkin berikutnya saya bisa ngambil sambil kerja, bisa sambil untuk mengambil magister gitu. Magister apa yang nanti sesuai dengan yang dibutuhkan di Kabupaten Blora atau yang dibutuhkan oleh saya. Biasanya, biasanya itu kalau mereka-mereka yang mengambil magister itu biasanya adalah mereka-mereka yang ingin kembali mengajar ke sebuah institusi. Itu biasanya, tapi tidak bukan merupakan sebuah kepastian. Sedangkan kalau spesialis itu biasanya mereka-mereka yang dibutuhkan oleh daerah atau dia ingin menjadi klinisi yang mendalami ilmu yang dia suka. Jadi antara spesialis maupun magister itu sebenarnya pilihannya adalah tergantung dengan kebutuhan. Kalau saya karena di sana dokter spesialis objinnya hanya ada satu, di mana kebutuhan untuk pelayanan kebidanan kandungan juga sangat tinggi, jadi mau nggak mau saya harus mengambil untuk spesialis terlebih dahulu daripada magister.
awalnya itu saya pikir di tempat saya kuliah saat ini itu masih ada double degree, jadi spesialis dan S2. Tapi ternyata itu sudah dihapuskan beberapa tahun yang lalu, jadi saya tidak bisa ambil double degree, saya hanya bisa untuk ambil spesialis. Ya gitu. Jadi alasan kenapa ambil spesialis karena memang dibutuhkan di daerah tempat saya berasal untuk menambah eh, pelayanan kebidanan kandungan di sana. Seperti itu. Kalau kaitannya dengan cita-cita, mungkin dokter apakah dari dulu pengen menjadi objin? Oh ya, ya berkaitan dengan cita-cita ya. Jadi gini, saya dulu pernah mencoba untuk melakukan survei singkat ya. Waktu itu ada sebuah kompetisi untuk menulis esai. Kemudian saya mencoba untuk membuat sebuah penelitian singkat ya. Saya sebarkan dengan menggunakan Google Form itu untuk melihat karakteristik dokter umum di Indonesia, yang sesuai dengan SDGs. Nah, itu ternyata hampir sekitar 80% di antara dokter umum yang ada di Indonesia ya. Tapi saya nggak bisa melihat demografinya di mana, belum saya lihat itu. Ternyata 80% di antara mereka tuh ingin melanjutkan sekolah, tidak hanya berhenti pada saat tidak hanya berhenti untuk menjadi dokter umum saja. Jadi mereka bercita-cita untuk melanjutkan sekolah, entah itu sekolahnya PPDS spesialis atau dia sekolah S2. Untuk dengan alasan untuk meningkatkan kemampuan diri sama meningkatkan kualitas hidup, ya, kualitas hidup kan ya, seperti itu. Sebenarnya kalau PPDS itu memang menjadi cita-cita saya. Jadi ketika saya menjadi dokter umum, saya tidak ingin hanya dokter umum saja. Minimal adalah S2. Saya pada itu minimal adalah S2. Karena kalau misalnya kita di S2 tuh pekerjaan akan lebih mudah kalau di dalam pikiran saya masuk ke dalam sistem pemerintahan. S2 pasti minimal bisa jadi seorang direktur misal, atau misal masuk ke struktural di organisasi tertentu, itu minimal adalah S2 bisa. Nah, kalau PPDS itu memang dulu saya bercita-cita untuk menjadi seorang obstetrik dan ginekologi, karena melihat dari tempat saya berasal itu, dari saya masuk SMA sampai saya kuliah selesai itu memang hanya satu. Hanya ada satu dokter spesialis obgyn di Kabupaten Blora. Maka itu saya bercita untuk jadi dokter spesialis obgyn, seperti itu. Memang dari cita-cita awal. Sebenarnya kalau misalnya mengatakan cita-cita itu tidak hanya di spesialis obgyn saja gitu. Saya ingin sekolah S2 magister hukum kesehatan, ingin sekolah lagi tentang manajemen rumah sakit dan sebagainya. Tapi itu masih menjadi tahap impian dulu. Nah, kita bermimpi dulu. Yang ada di depan kita ini kita jalani dulu, spesialis kita jalani dulu. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan untuk sekolah lagi, maka mungkin saya akan ambil magister itu. Gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Luar biasa ini cita-citanya udah tertata ya dok ya. Ini berarti harus benar-benar. Ini juga saran untuk teman-teman yang ada di sini. Kalian itu harus selesai koas, kalian itu harus punya target kira-kira apa yang ingin kalian capai gitu. Kalau misalnya ingin sekolah, maka tulislah. Kalau misalnya kalian tidak susah untuk mengingatkan, maka tulis kalian ingin jadi seorang apa, ingin sekolah apa gitu. Supaya ketika kalian itu mulai lelah, kalian baca tulisannya itu, oh ya saya punya target ini, saya harus semangat, saya nggak boleh malas dan sebagainya. Jadi kalian tuh sudah mulai merencanakan hidup kalian gitu. Jangan cuma ya kok selesai dokter, udah dokter kerja ya udahlah ikutin aja mengalir, itu nggak bisa seperti itu. Kalau kalian ingin meningkatkan kualitas hidup, ya kalian harus berusaha, tidak bisa mengalir begitu saja, itu nggak bisa. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Sampai bikin Google Form ya dokter ya, mantap kali. Iya, karena waktu itu kebetulan ada kompetisi, terus saya konsultasi sama waktu itu Bu Woro ya, dosen etika saya untuk menanyakan tentang survei itu. Terus oh iya nggak apa-apa gitu, akhirnya ya udah saya coba kerjakan gitu. Oke, terima kasih dokter. Kepada dokter Gembong mungkin dok, alasannya kenapa sih dok kok maunya S2, atau ini emang ada apa nih, rencananya memang seperti itu apa gimana? Atau tiba-tiba ada dibuka S2 kok langsung masuk apa gimana? Silakan dokter.
Ya, oke. Terima kasih ya pertanyaannya dari Munaya. Kalau misal saya sih kemarin kan waktu dari saya itu kan kebetulan emang dibuka pendaftaran S2 waktu saya koas gitu. Sebenarnya kalau misal mau ngomong sih sebenarnya saya nekat sih sebenarnya waktu itu kan ada pendaftaran terus ya udah buka aja. Waktu itu saya sih daftar terus waktu wawancara tuh sempat ditanyain kalau nggak salah tuh sama wakil dekannya apa dekannya gitu. Wakil dekan kayaknya ditanyain kalau misal mengenai prioritas ya, dari prioritas kamu untuk S2 apa koas gitu. Kan kebetulan saya itu daftarnya waktu saya itu baru masuk satu atau dua satu koas gitu. Nah, terus ditanyain, kalau saya sih tetap bilang ya, saya tetap memprioritaskan koas seperti itu karena sebenarnya kan tujuan saya menjadi dokter gitu. Nah, terus kebetulan juga emang udah keterima. Nah, kalau misal udah keterima kan juga salah satu bentuk konsekuensi saya gitu. Berarti harus diselesaikan dengan baik gitu. Nah, bener kata Mas Gaga, jadi semua itu apa namanya tadi harus bener-bener kayak kita harus punya apa kayak catatan waktu gitu. Kita setelah ini mau ngapain. Nah, waktu itu kalau karena saya sudah punya ada tanggungan waktu S2, jadi saya jalanin S2-nya sambil koas. Jadi kalau kalau dibilang masa koas saya itu berat ya berat banget sih. Jadi kayak misal stase internat tuh saya itu harus berangkat jam 3 atau jam 4 pagi. Jadi cari dokter-dokter yang bisa follow up pagi. Saya tinggal, saya bisa lanjut kuliah S2. Ntar setelah itu balik lagi ke Margono buat menjalani koas. Terus gitu terus sampai di semester awal sekitar 1 tahun kalau nggak salah. 2 semester awal itu kan emang kuliahnya padat ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Aku agak lupa. Alasan kenapa milih Oh ya, S2? alasan Oh, ya. Oh, Oke, kalau alasan tuh, kalau saya sih lebih ke ini iya ya, apa dokter, namanya? alasannya, Oke, alasan. alasannya Lebih kalau, kenapa? Oh ya, kalau saya sih lebih alasannya untuk, kenapa nah S2? ya, untuk ini ya, pertama untuk latihan saya menulis. Jadi kalau misalnya di S2 itu kan, saya nggak tahu ya Mas Gaga di spesialis itu, kayaknya masih kegiatan ilmiah itu diutamakan banget ya Mas ya. hmm. Nah, Iya, itu betul. kalau misalnya dari alasan saya sih pertama itu ya buat meningkatkan diri saya, buat meningkatkan personal branding saya, buat nanti misal saya mendaftar spesialis atau sekolah lain itu kan at least saya punya punya nilai apa, nilai lebih misal bisa penelitian atau apa. Yang kedua membiasakan diri saya untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah. Jadi karena semuanya itu kan sekarang harus nggak boleh, maksudnya harus ada dasarnya gitu. Dasar itu bisa pakai penelitian atau kita bisa nulis dari case report atau apa itu kan suatu hal yang kalau misal kita itu harus dipunyai gitu, harus dipunyai oleh calon-calon misal kita mau spesialis atau apa gitu ya Mas ya. Hmm, Ya, iya. jadi kalau saya sih lebih ingin membiasakan gitu dari apa? Membiasakan biar saya itu biasa menulis gitu. Sama mungkin mengerjain penelitian atau lain-lain. Pokoknya lebih biasa terpapar oleh hal-hal ilmiah gitu. Kira-kira seperti itu sih. Tapi kalau untuk plannya emang mau S2 dulu gitu? Apa sebenarnya karena accident kebuka S2 gitu atau gimana? Kalau saya sih ya itu ya ada karena ada kesempatan, jadi kayak saya ambil aja. Tapi emang saya sih emang mau S2 dulu, jadi kayak saya pengen menjelajah dulu, misalnya setelah sebelum spesialis pengen nyari-nyari ilmu-ilmu yang lain dulu gitu, ntar baru bisa tahu, bisa planning ke depannya mau spesialis apa. Mungkin dari S2-nya itu, gitu. Kira-kira seperti itu dulu sih. Jadi mungkin biar nanti embiomed, MKes, MA, semua-semua baru dokter gitu ya dok ya. Jadi Amin. banyak gitu. Tapi bismillah semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua tuh. Alasannya kan udah ya setiap orang kan punya alasan masing-masing. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi teman-teman semua. Nah, untuk dokter Gembong sendiri nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk S2 sendiri, itu persiapannya apa aja sih dok? Mungkin bisa dijelasin kalau mungkin bisa selengkap kayak semacam administrasi ataupun semacam kayak ujiannya atau gimana mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya, ya terima kasih. Jadi untuk persiapan itu kan tergantung dari fakultas, universitasnya. Misal kita itu masing-masing universitas itu mempunyai
syarat-syarat berbeda. Misal kalau misal UGM itu kan harus ada accept sama PAPS-nya. Pokoknya tesnya itu tergantung dari universitasnya. Misal dari UNS beda lagi atau dari UI beda lagi. Jadi ibaratkan kita itu mau masuk ke universitas itu tuh. Nah, nanti syaratnya itu sih sebenarnya biasa ya kayak ada TPA, terus juga ada tes bahasa Inggris, itu yang harus wajib bisa. Setelah itu, kalau saya sih mungkin S2 itu lebih lebih gampang masuknya gitu. Maksudnya kayak asal kamu itu mempunyai niat dan kamu tuh mau ngapain di S2 itu pasti sekitar 90% pasti diterima lah gitu. Gitu sih. Dan untuk paling nanti habis udah tes TPA sama bahasa Inggris paling ntar ada tes wawancara ya. Nah, wawancara itu yang harus dipersiapkan karena biasanya akan ditanyain misal rancangan penelitianmu apa, terus kamu tuh kira-kira ntar mau jadi apa gitu. Biasanya sih kalau misal bener ya kata Mas Gaga, biasanya ada beberapa S2 itu nantinya akan menjadi pengajar gitu. Makanya nanti pasti biasanya yang masuk-masuk S2 itu biasanya sudah diplotkan misalnya oleh univ mana terus di sekolahin lagi gitu. Itu biasanya lebih sering. Itu kalau untuk S2 yang seperti ini ya, seperti ilmu-ilmu biomedis atau ilmu yang berkaitan dengan kedokteran. Mungkin kalau S2, mungkin ada juga kan yang ambil S2 di bidang lain kayak misal dari manajemen rumah sakit atau magister kesehatan hukum, itu mungkin akan berbeda lagi di setiap jurusannya juga. Seperti itu. Jadi harus tahu pasti di setiap institusi itu kan memang berbeda-beda, jadi memang harus follow up terus di websitenya mungkin gitu ya Ya, dok ya, betul lah. cari-cari Harus dilihat info. terus. Oke. Mungkin ada yang khusus mungkin dokter untuk S2 itu atau memang kayak kita daftar kuliah aja biasa kayak S1? Mungkin khusus sih enggak ya, cuma cenderung lebih gampang sih kayak misal sebenarnya tuh yang harus dipersiapkan itu dari diri kita gitu. Kita tuh mau ambil S2 apa dulu. Jadi karena misalkan S2 tuh udah banyak banget ya. Ada misalnya yang tadi saya sebutkan yang kamu tuh mau ke depannya gimana? Apakah nanti pengen menambah ilmu di bidang manajemen atau kesehatan atau mungkin dari hukum. Tapi kalau misalnya saran saya sih harus diplotkan kata Mas Gaga tadi ya. Kamu itu ke depannya mau jadi dokter seperti apa gitu. Jadi nanti kalau bisa sih S2-nya itu yang akan berkaitan dengan mungkin sekolah yang akan dilanjutin lagi, misal dari spesialisnya, atau nanti mungkin ambil PhD di luar negeri, atau mungkin nanti ambil doktor, atau profesor gitu. Jadi kalau bisa tuh ilmunya udah selaras gitu, dari kamu S2, nanti mungkin sampai S3, ataupun nanti bisa ke spesialis, atau konsultan spesialis gitu-gitu. Harus diplotkan dulu, kira-kira maunya seperti apa. Jadi ntar nggak sia-sia gitu, misal kita udah S2 lama-lama, terus ternyata nggak berkaitan dengan kita mau ambil spesialis apa gitu. Kalau menurut saya sih S2 itu adalah kesempatan kita untuk lebih mencari ilmu lagi sebelum nanti ke jenjang spesialis gitu. Oke, persiapannya berarti lebih ke diri kita yakin apa enggak, karena memang kebanyakan saya juga dengarnya untuk S2 itu juga ya persaingannya tuh sedikit gitu ya dok ya. Jadi mungkin Betul. keterimanya ya insya Allah bisa. Asal ada niat sih. Makanya tergantung dari niat kamu Oke. dulu kalau misalnya Terima S2-nya itu kasih buat apa. dokter. Dan untuk S2 untuk spesialis nih apa ada ribet-ribetnya dokter persiapannya? Monggo dokter. Oke. Ya, sebelum masuk ke tentang spesialis ya, mau menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Gembong tadi itu, pada dasarnya itu untuk pendaftaran magister itu tuh memang harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai itu kita asal daftar magister untuk menambah panjang gelar di belakang nama kita, itu jangan sampai seperti itu, karena itu akan menjadi sia-sia. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja nanti, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu malah menjadi sia-sia. Terus untuk pendaftaran S2 itu memang cenderung lebih gampang, tapi jangan menggampangkan gitu. Karena memang S2 itu banyak bagiannya, bidangnya, sehingga persaingannya pun lebih sedikit karena ruang lingkupnya lebih besar, sedangkan orang yang daftar pun juga sama-sama besarnya. Jadi antar satu bidang dengan bidang lainnya persaingannya memang lebih sedikit.
memang lebih gampang, tapi tidak bisa untuk kita gampangkan karena memang harus ada persiapan-persiapan. Kalau misalnya memang dari ujian tulis atau ujian seleksinya memang tidak sesuai secara akademik, ya pasti mereka tidak akan diterima kan di magister. Jadi tetap kalian yang ingin melanjutkan sekolah untuk S2 itu jangan pernah untuk menganggap remeh persaingan yang ada di S2, meskipun jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka tetap akan melakukan seleksi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi dan jangan ngambil S2 asal-asalan, yang penting nama di belakang kita jadi panjang, itu jangan sampai seperti itu. Itu akan menjadi tidak berguna pada saat kita nanti bekerja atau menjalankan kehidupan pekerjaan itu. Mungkin efeknya ya bisa lah, kalau misal PNS ya, ambil asal S2 PNS itu bisa nambah pangkat dan golongan di PNS. Tapi pada saat kita naik pangkat dan golongan dan kemudian kita diberikan limpahan pekerjaan yang sesuai dengan S2 kita, pada saat kita ngambil S2 itu tidak sesuai dengan keinginan, nah itu akan menjadi masalah, menjadi tidak sesuai, atasan menjadi tidak suka dengan kita karena pekerjaannya tidak tidak rampung, tidak sesuai dengan ekspektasi atasan gitu. Jadi kan jangan pernah untuk mengambil S2 asal-asalan. Jadi ambillah S2 sesuai dengan target dan keinginan atau kebutuhan yang ada di ruang lingkup pekerjaan kita, seperti itu. Terus berkaitan dengan spesialis itu, sebenarnya untuk pendaftaran spesialis sama dengan S2 itu berbeda-beda maksud saya, tergantung dari masing-masing universitas ya. Jadi antar satu universitas dan universitas lainnya itu berbeda, antar satu bagian dengan bagian lainnya itu juga berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau ingin melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis, maka yang kalian perlu persiapan yang pertama adalah tentukan kalian mau ke universitas atau mau ke bagian apa dulu. Setelah kalian menentukan minimal satu atau dua untuk cadangan, satu yang utama, yang kedua itu adalah untuk cadangan. Kalau misalnya kalian sudah menentukan bagian atau universitas mana yang ingin kalian coba untuk daftar, kalian melakukan research. Researchnya adalah buka websitenya, pelajari kebutuhan apa aja yang diperlukan untuk kita bisa mendaftar di universitas atau di bagian tersebut. Dicari, dipelajari baik-baik, jangan sampai ada satupun persyaratan yang terlewatkan. Misal di UNS itu ada syarat TOEFL minimal harus 550. Kalian lupa baca TOEFL gitu misal, terus sertifikat tidak kita berikan pada saat mengajukan berkas lamaran pendaftaran. Kalian tidak akan bisa masuk ke lolos berikutnya, masuk ke tahap berikutnya. Atau misal bagian objin itu harus menggunakan stop up warna biru, bagian bedah menggunakan stop up warna merah, misal seperti itu. Kalian salah memasukkan stop up, kalian bisa tidak lulus seleksi berkas. Jadi memang harus benar-benar teliti pada saat kalian melakukan riset di mana kalian akan masuk ke universitas atau bagian tertentu. Setelah kalian melakukan riset atau universitas atau bagian mana yang ingin kalian masuki, maka kalian mulai mempersiapkan. Lakukanlah persiapan-persiapan yang bisa dilakukan sejak awal. Misal, kalau misalnya ini di UNS itu ada istilahnya itu adalah ujian seleksi tahap 1 memerlukan adanya tes TOEFL dan TPA dari Bappenas. Itu sebagai salah satu persyaratan untuk lolos dari tahap 1. Maka lakukanlah itu, tes TOEFL dulu. Kita lakukan tes TOEFL. Pertama, kalau misalnya kita anggap kemampuan bahasa Inggris kita sudah cukup, langsung tes TOEFL tidak masalah. Tes TOEFL-nya adalah ITP ya, biasanya diminta-minta untuk yang untuk lanjut sekolah itu S2, baik S2 di dalam negeri, di luar negeri atau PPDS itu yang diminta adalah TOEFL ITP ya, TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu kalau misalnya kita sudah merasa cukup kemampuan bahasa Inggris kita, boleh langsung kita lakukan ujian. Kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi, lakukan ujian lagi gitu sampai syarat kita terpenuhi gitu. Makanya kalau ada sebuah syarat yang bisa kita cicil dari awal, maka lakukanlah itu. Kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris kita kurang nih, saya menganggap saya bahasa Inggrisnya kurang mampu nih, lakukan les dulu. Cari tempat les di mana tenggat waktunya sesuai dengan batas pendaftaran akhir. Itu pengumpulan berkas akhir. Cari tempat les yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah les,
lakukanlah ujian lagi. Sama dengan TPA Bappenas. Nah, TPA Bappenas itu saya nggak tahu tuh dulu TPA Bappenas itu apa. Cari di internet TPA Bappenas. Oh, ternyata TPA Bappenas adalah tes potensi akademik yang dikeluarkan oleh Bappenas. Ternyata ujiannya begini, ada di bagian ini. Saya waktu itu ujian sampai ke Semarang untuk mempersiapkan dapat sertifikat TPA Bappenas sesuai dengan apa namanya batas minimal yang ada di universitas atau bagian yang saya ingin daftar. Setelah persyaratan yang bisa kita cicil itu kita dapatkan, kemudian kita harus memperhatikan hal-hal sepele, misal kayak jumlah berkas yang kita butuhkan, jumlah salinan yang kita butuhkan, kemudian waktu pengiriman, itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak teliti dalam hal-hal sepele macam itu. Karena kalau misalnya ada satu hal yang enggak ada satu hal yang terlewatkan, kita bisa saja tidak lolos seleksi tahap 1, yaitu tahap pemberkasan. Itu kan tidak lolos tahap pemberkasan kan merupakan suatu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi eh, menyakitkan ya kalau menurut saya. Berkas itu kan suatu hal yang gampang gitu, tapi kok nggak lolos tahap berkas, nah itu kan pasti rasanya tuh gimana gitu kalau misalnya tahap pemberkasannya nggak lolos ya. Berarti kita kurang teliti nih, atau kita kurang mempersiapkan diri. Maka dari itu setelah kita melakukan riset universitas atau bagian mana, persiapkan apa yang bisa dipersiapkan terlebih dahulu, kita persiapkan, kemudian kita melakukan pemberkasan. Setelah melakukan pemberkasan, perhatikan berita berikutnya apa gitu. Perhatikan tanggalnya, perhatikan waktunya, perhatikan tempatnya, itu semua adalah suatu hal yang penting di PPDS. Karena antara universitas atau bagian satu dengan bagian lainnya itu berbeda-beda. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu secara umumnya untuk lebih detailnya tentang PPDS. Ini memang kalian harus teliti terhadap persyaratan apa aja yang dibutuhkan. Itu. Sangat lengkap sekali, mantap. Oke, kalau mungkin biar teman-teman gampang, mungkin nanti bisa ngelihat website masing-masing gitu ya dok ya, website masing-masing universitas kan. Ya. Tapi memang sarannya dari dokter memang harus teliti banget untuk tahu berkas-berkasnya agar tidak banyak yang hilang atau tidak banyak yang skip. Ya, oke, mungkin teman-teman sambil lagi nyatet ini kayaknya ya, jadi biar nggak pada lupa. Tapi jangan lupa teman-teman ya, di sini juga nanti kita sediakan notulensi. Jadi mungkin kalau ada yang mau nyimpen, terus nanti mau share ke yang lainnya juga bisa. Oh ya, juga mau ngingetin juga buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti sudah saya sertakan bagaimana cara nanyanya. Nanti mungkin saya akan persilahkan saat sesi tanya jawab, dan juga nanti di akhir saya mohon buat teman-teman semua untuk menyalakan kameranya agar mungkin kita melakukan sesi foto bersama nanti, tapi di akhir aja. Oke, mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya dokter, untuk dokter Gagah. Mungkin dari dokter, untuk suka dukanya di spesialis itu apa sih dok? Oke. Ya, itu pertanyaan yang paling umum ditanyakan untuk suka duka spesialis ya. Jadi begini, masuk spesialis atau menjadi seorang residen itu memang berbeda tahapannya selama kita koas. Apalagi menjadi residen junior, super junior itu adalah kalau misalnya dalam kasta di Bali ya, itu tuh kita kasta paling rendah daripada koas gitu ya. Karena ya itu sistem residensi di Indonesia dan di luar negeri mungkin berbeda. Saya tidak begitu paham di luar negeri, tapi sesuatu hal yang ingin dibentuk dari residensi di Indonesia itu adalah karakter yang kuat, karakter yang tangguh untuk menerima pasien-pasien yang luar biasa anehnya yang ada di Indonesia. Perbedaan antara pasien-pasien yang ada di Indonesia dan di luar negeri itu adalah pada teknologi. Kita harusnya bangga menjadi klinisi-klinisi yang ada di Indonesia karena kita hanya menggunakan 90% anamnesis, 10% pemeriksaan fisik, itu sudah bisa untuk melakukan penegakan diagnosis. Ditambah dengan sisanya penunjang jika memang kita memerlukan untuk pemeriksaan penunjang. Sedangkan di luar negeri itu pasti anamnesisnya akan lebih sedikit, tapi mereka menggunakan teknologi. Kenapa? Karena di luar negeri itu adalah teknologinya lebih maju daripada Indonesia. Harusnya kita bangga di Indonesia itu dengan keterbatasan teknologi, kita masih bisa untuk melakukan diagnosis. Memang ada beberapa penyakit-penyakit yang membutuhkan teknologi untuk melakukan penegakan diagnosis. Itu adalah penyakit-penyakit yang umumnya bersifat jarang, ya. Penyakit-penyakit yang kita perlukan teknologi itu adalah penyakit teknologi mutakhir ya. Itu yang
penyakit-penyakit yang sifatnya rare atau jarang sekali ditemui di Indonesia gitu. Nah, suka duka selama menjadi residen itu adalah sebenarnya suka dukanya itu di awal ya, di awal residensi. Karena pepatah mengatakan memang awal tuh merupakan hal yang paling berat dari sebuah kehidupan. Gitu. Jadi memang kita awal masuk itu memang menjadi suatu hal yang berat dalam kehidupan residensi. Karena pertama kita tidak tahu budaya dari tempat kita belajar, itu yang pertama. Jadi kita harus adaptasi. Yang kedua, sistem pendidikannya itu sangat berbeda dengan sistem pembelajaran kita pada saat S1, di mana kita sudah memiliki tanggung jawab terhadap pasien-pasien spesialistik, di mana sistem pembelajaran sudah bukan menjadi pembelajaran yang material, tapi kita menjadi pembelajaran yang praktek langsung. Itu suatu hal yang berbeda. Yang ketiga adalah pembentukan karakter di Indonesia. Residensi di Indonesia itu adalah yang paling utama adalah pembentukan karakter. Maka dari itu yang pada saat residen pertama kali masuk yang dibentuk adalah karakter. Mereka-mereka yang masuk ke spesialis 4 besar, yaitu penyakit dalam obstetrik ginekologi anak ataupun bedah, atau ditambah dengan anestesi atau ada spesialis-spesialis yang ada emergensinya, itu pasti yang paling utama adalah kita dibentuk adalah karakter mental spesialisnya. Kenapa? Karena kegawat daruratan itu tidak hadir sesuai dengan kehendak kita. Kegawat daruratan itu hadir sesuai dengan uh, pasien itu. Jadi jam berapapun mereka bisa datang ke kita dengan mengeluh berbagai macam yang mungkin tidak sesuai dengan penyakitnya. Misal pasien datang dengan nyeri perut, tapi sebenarnya keluhan utamanya itu adalah perdarahan dari jalan lahir gitu. Tapi pasien itu datang dengan keluhan nyeri perut yang datang ke IGD. Jadi kegawat daruratan itulah yang harus kita bentuk. Jadi sense of emergency-nya yang dibentuk pada saat awal-awal masuk residensi. Dulu waktu saya pertama kali masuk residensi itu memang berat banget ya, karena kehidupannya berbeda. Kalau sudah jadi dokter kan kita kadang-kadang agak sedikit jumawa ya, tapi enggak semua sih, agak sedikit jumawa. Jadi kadang-kadang ada pasien tinggal nyuruh perawat mbak ini mbak itu, tapi kalau sudah masuk residensi itu kita kembali lagi jadi nol ya, kita kembali lagi menjadi orang yang bahkan oleh suatu hal yang biasanya di rumah sakit itu dilakukan oleh perawat, itu kita lakukan sendiri. Misal jahit perineum itu biasanya dilakukan oleh bidan kalau di rumah sakit. Tapi kalau kita sudah di residensi, itu adalah tugas kita untuk melakukan jahit perineum, misal seperti itu. Nah, waktu saya menjadi residen awal itu, hal yang terberat itu saya harus bangun pagi sebelum subuhan untuk mapping. Mapping itu adalah memetakan jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian setelah itu mengikuti kegiatan stase sampai akhirnya stase, kemudian jaganya itu adalah 24 jam ya. Jadi kalau misalnya pagi kita stase, berikutnya lagi adalah kita jaga sampai besoknya kita stase lagi. Jadi nggak ada istirahat. Istirahat itu pada saat kita tidak jaga di sore harinya, itu ada waktu untuk istirahat. Dulu waktu saya R0 sampai R1 itu saya makan pagi sarapan itu nggak sempat. Jadi saya itu dokter residen saya itu memiliki 9 kantong, di mana salah satu kantong itu saya sisipin makanan, di mana pada saat saya merasa lapar saya bisa ganjel perut pakai snack atau makanan ringan yang ada di kantong saya itu. Memang awal-awal itu karena adaptasi, jadi kita tidak punya waktu untuk masih sulit untuk membagi waktu antara makan dan minum dan sebagainya, itu masih sulit. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita sudah mulai beradaptasi, pasti kita bisa mencari celah kapan kita harus melipir untuk melipir itu istilahnya quit sebentar untuk makan gitu, untuk minum gitu, asalkan tidak mengganggu jam kerja kita gitu. Setelah kita beradaptasi pasti kita punya kita bisa mencari waktu-waktu kecil atau waktu-waktu singkat untuk sekedar untuk istirahat, makan, minum dan sebagainya, itu bisa ketika kita sudah beradaptasi. Tapi satu hal yang paling saya ingat ketika saya masih menjadi super junior di residen itu adalah pada saat saya secara tidak sengaja itu tertidur di lampu merah. Jadi tertidur dalam mobil di lampu merah,
sampai itu mobil saya tuh udah diketok-ketok sama orang di sekelilingnya itu. Dikiranya mungkin saya meninggal apa gimana ya, pingsan apa gimana. Jadi saya diketok-ketok itu. Itu saking lelahnya saya menghadapi kehidupan residensi pada saat itu. Gitu. Tapi menurut pengamatan saya dari beberapa teman-teman sesama residensi, untuk kegiatan yang bersifat non klinis selama kita residensi itu sudah jauh berkurang daripada residensi-residensi zaman dulu. Kegiatan-kegiatan yang feodalisme kayak Romusa gitu itu seolah-olah seperti Romusa atau kerja keras yang ini tuh di era saat ini tuh sudah mulai berkurang. Kita lebih banyak hal-hal klinis. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk residensi, jangan takut tentang senior dan junioritas di residensi. Senior junior itu tetap ada karena mau nggak mau kita belajar tentang suatu ilmu itu tidak langsung ke konsulen tapi melalui seniornya terlebih dahulu. Tapi untuk senior junior yang bersifat sampai kayak kekerasan dan sebagainya itu sudah benar-benar tidak ada di era residensi saat ini. Jadi benar-benar sudah berubah. Yang ada hanyalah tugas-tugas untuk melatih mental emergency kita gitu. Tugas-tugasnya juga tugas-tugas bersifat klinis gitu. Jadi jangan takut untuk mendaftar residensi, takut karena senior junioritas itu masih sifatnya feodal itu untuk saat ini itu sudah benar-benar amat sangat berkurang. Seperti itu. Tapi lelah tetap ada karena kita tuh kadang itu lelah itu malah membentuk kita untuk berpikir kritis malah kadang-kadang itu eh, kepepet itu membuat kita malah bisa berpikir kreatif. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita tidak sangka seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Suka duka yang luar biasa ya dokter. Banyak sukanya apa dukanya dok? Pastinya harus lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kita tuh hidup harus selalu bahagia. Meskipun ada dukanya, supaya otak kita tidak stres, kita harus berpikir selalu bahagia. Seperti itu. Oke, mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua ya. Apalagi yang mau ambil spesialis obgyn, itu udah banyak banget tuh dokter Gaga udah banyak cerita. Dan mungkin langsung ke dokter Gembong, dokter. Bagaimana dokter untuk suka dukanya nih jadi jadi S2 nih, gimana dok? Monggo. Kalau suka dukanya ya, kalau saya lihat sih kayaknya mungkin nggak seberat Mas Gaga ya. Mas saya masih bisa tidur kok, masih bisa nggak diketok-ketok di tengah jalan itu masih bisa. Cuman ya kalau suka dukanya itu tergantung dari kita membagi waktunya ya. Kalau misal tergantung dulu kamu itu mau S2-nya itu kan masing-masing punya prioritas ya. Maksudnya apakah nanti mau lanjut sekolahnya itu waktu nanti mungkin sudah menikah ataupun nanti setelah menjadi dokter itu kan nanti tergantung dari kesibukan kalian masing-masing. Tapi yang benar tadi saya di awal juga ya, kamu tuh harus fokus dulu dan kamu juga harus konsekuen gitu. Mempunyai tanggung jawab. Kayak misal, oh aku udah S2 nih. Jangan sampai kamu tuh gara-gara mungkin ada beberapa halangan tengah jalan itu S2-nya sampai berhenti karena sampai sekarang itu untuk S2 sendiri dari beberapa faktor yang menghalangi itu dari kitanya sendiri kayak misal tesisnya nggak dikerjain atau tugasnya nggak dikerjain jadinya masih jadi nggak lulus gitu. Nah itu kalau bisa kalau misal mau S2 tuh jangan sampai hal-hal itu tuh terjadi gitu. Jadi kita harus niat dulu dari awal nih, oh iya saya mau S2 itu harus selesai gitu. Jangan sampai nggak selesai karena masih banyak banget dari S2 itu yang biasanya mangkrak di tengah jalan ataupun nggak selesai gitu. Mungkin yang bikin dukanya itu sebenarnya tugasnya ya, kayak tugas-tugas itu kayak lebih ke gimana cara kita dari telah jurnal, gimana dari kita membuat jurnal yang baik atau membuat jurnal itu kita tuh layak baca atau enggak itu sebenarnya lebih ke itu sih. Lebih ke nanti aplikasikan ke ilmu aplikasinya nanti bisa kita aplikasikan setelah kita lulus S2 nanti. Makanya tadi benar kata Mas Gaga kamu itu harus tahu dulu gitu. Misalnya mau S2 itu mau S2 apa, jangan sampai nanti tuh kayak kebuang sia-sia gitu, cuman kayak nambah gelar di belakang. Karena tanggungan kita juga tinggi kalau misalnya di S2 itu kan gak cuma tanggungan gelar tapi juga tanggungan ilmu yang nanti kita aplikasikan. Kira-kira seperti itu. Oke dokter, berarti saya dokter bentar. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar.
Ya, terdengar. Oke, dokter, terima kasih. Mungkin kalau misalnya untuk kaitannya dengan S2 ini berarti dari dokter Gemma, alhamdulillah ini berarti lulusnya tepat waktu nggak dok? Atau mungkin Alhamdulillah. ada hambatan atau gimana? Kalau saya sih alhamdulillah lulusnya tepat waktu ya. Jadi setelah saya sama dokter, setelah itu alhamdulillah juga beberapa bulan juga udah selesai langsung S2-nya. Jadi sebelum isip sih alhamdulillah udah selesai juga semuanya itu dari S2 sama dokternya. Ya karena kalau saya sih emang itu ya apa punya kayak apa ya nggak mau kelamaan lulus juga karena kan satu dari mungkin segi UKT yang kayak ngapain saya bayar UKT lama-lama tapi nggak dikerja-kerjain tugasnya. Jadi kayak lebih dari pacuan kepada diri sendiri gitu untuk menyelesaikan dari S2 itu. Seperti itu. Oke, berarti bisa jadi semangat buat teman-teman. Insya Allah bisa kok. Karena dokter Gembong aja Iya, bisa. betul Pasti betul. kita semua juga bisa. Oke. Ya, kalau kayak gitu dok, tips and tricksnya biar masuk spesialis. Masuk spesialis, masuk magister. Tips and triknya ya. Kalau tips and triknya sih itu ya. Jadi kalau misalnya saya balik lagi yang saya bilangin di awal, kamu itu harus punya tujuan gitu. Kayak misal mau ambil S2 itu buat apa? Kayak kalau misalnya menurut saya sih kayak misalnya cuma buat ngisi waktu kosong ataupun ngisi misal buat nama-nama gelar tuh kalau menurut saya sih itu kurang kuat ya gitu. Maksudnya buat apa nanti kamu mendapatkan suatu gelar magister tapi ilmunya nggak bisa diaplikasikan gitu. Jadi harus benar-benar kayak punya niat dulu, kamu itu mau ngapain misalnya ambil S2 itu mau ngapain sama di bidang ilmu apa. Jadi harus udah diplotin dulu biar nantinya usaha yang kamu lakukan sama semua misalnya udah mendapatkan gelar itu nggak sia-sia seperti itu. Oke, mantap sekali. Intinya harus tahu tujuannya itu apa. Ya Mungkin betul. tips and trick saya seperti apa ya dok ya? Jalan pintasnya gitu? Atau S2 tuh ada jalan pintasnya gitu dok? Apa gimana? Jalan pintas maksudnya buat apanya dulu nih? Ya siapa tahu mungkin belajarnya Jalan tikus. belajarnya harus gimana gitu dok, biar nanti jadi, misalnya kan kita nggak boleh menyia-nyiakan apa ya, seperti maksudnya kok kayaknya masuk S2 kok kelihatannya gitu banget, tapi sebenarnya kan harus diperjuangkan banget. Mungkin dari belajarnya emang harus yang keras-kerasan banget apa gimana dok? Mungkin Oh, dari tips and trick belajar. mungkin tips and trick menjalaninya ya. Kalau misalnya tips and trick menjalaninya itu karena tugasnya banyak ya, jadi ya dipikir aja tugasnya itu cuma gimana guys, cuman kayak buat pemberat kita, tapi ya buat latihan kita gitu. Misal tugas itu biasanya tuh kalau S2 tuh kalau misal ini kan tergantung dari beda-beda ya. Kalau misal saya itu kan tugasnya biasanya jadi kalau biomedis itu lanjutan dari kedokteran. Jadi nanti bakal uh, dipaparkan ada beberapa cabang ilmu misal dari mata kuliah infeksi atau mata kuliah kanker dan imunologi, biologi molekuler itu kan ada banyak. Nah, itu tuh benar-benar harus dipahami banget. Jadi kayak misal nanti tuh pastikan kayak misal kamu mau setelah lulus dari jadi magister itu kan nanti bakal kayak ini loh, ditanya-tanyain. Misalnya kayak misal setelah jurnal itu pasti nanti bakal ada timbul pertanyaan lagi kayak misal tahu-tahu karena apa namanya jadi punya tanggungan gitu misal ada telah jurnal terus kamu harus bisa tahu oh ini jurnalnya tentang ini oh ini tentang ini soalnya kan nggak apa cara kita membaca jurnal itu kan nggak bisa langsung biasanya kan kita nggak paham yang bisa ini apa nih nggak tahu nah dari ilmu S2 itu yang saya tangkap itu jadi saya bisa lebih tahu gitu oh ternyata cara baca jurnal gini ya ternyata nggak cuma kayak kita asal baca dari A sampai Z atau mungkin nanti syukur-syukur kita bisa menelurkan beberapa karya kayak misal jurnal ataupun karya-karya ilmiah yang lain gitu. Oke, terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan terakhir untuk dokter Gaga sebelum nanti menjawab pertanyaan dari audiens kalian. Monggo pada dokter Gaga untuk tips and tricks menjadi spesialis. Oke, untuk tips and trick sekolah di spesialis itu secara umum sama seperti S2. Kalian harus awalnya menentukan dulu kalian itu mau bagian apa dan universitas apa, itu yang pertama.
Kemudian setelah itu kalian harus melakukan research ya, yang tadi saya katakan. Pelajari kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi persyaratan pada saat kita mengajukan lamaran untuk pendaftaran PPDS. Setelah misalnya kita sudah tahu syarat-syaratnya, maka ada syarat yang bisa kita lakukan lebih awal, maka lakukanlah, dicicil dulu ya, karena mereka-mereka yang terlalu terburu-buru di akhir itu biasanya ada aja yang tertinggal gitu kan. Yang berikutnya adalah teliti pada saat syarat-syarat sudah terkumpulkan, teliti lagi kira-kira apa hal-hal sepele yang bisa terlewatkan, waktu seperti berapa kali jumlah salinan, hal semacam itu adalah hal-hal yang sepele tapi itu bisa menyebabkan kegagalan pada saat penerimaan berkas untuk pendaftaran. Berikutnya lagi adalah mungkin itu nanti berkaitan dengan ada yang tanya ya tentang rekomendasi untuk spesialis. Itu rekomendasi merupakan sebuah persyaratan yang tidak tertulis, tapi hal-hal semacam itu tuh menjadi sebuah pertimbangan pada saat untuk maju ke tahap berikutnya gitu. Nah, untuk rekomendasi itu bagi mereka yang tidak memiliki koneksi atau bingung cari rekomendasi, maka ciptakanlah peluangmu sendiri untuk daftar spesialis. Bagaimana cara menciptakan peluang? Kalau misalnya kalian itu tidak kenal siapa-siapa, maka pada saat koas kalian harus mengenal siapa-siapa. Entah itu kalian pendekatan ke staff siapa gitu, kalian cerita-cerita dulu, atau kalian tuh tunjukkan performa dulu ke konsulen pada saat kalian koas. Setelah konsulen itu terpukau dengan performa kita pada saat di suatu stase tertentu, baru ceritakan keinginan kalian. Kalian ingin seperti ini, seperti itu, ingin seperti ini, seperti itu. Siapa tahu konsulen atau yang yang kita ceritakan itu bersimpati dengan kita, mau membantu, mau memberikan rekomendasi. Itu contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya kalian sudah selesai nih koasnya, gimana cara menciptakan peluang? Magang. Nah, magang itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan peluang kita mendapatkan bantuan rekomendasi. Jadi pada saat mendaftar BPJS, maka kalau misalnya tidak ada peluang, maka ciptakanlah peluang kita itu sendiri. Dari semenjak koas pun kita bisa menciptakan peluang gitu. Jadi jangan khawatir untuk mendaftar PPDS itu, rekomendasi bisa kita cari dimanapun asalkan kita mau dan kita mau kenal dengan siapa-siapa gitu. Memang pendekatan intrapersonal kita itu memang harus baik untuk sekolah PPDS. Meskipun hal itu bukan tidak menjadi cara tertulis di pemberkasan pendaftaran, tapi hal itu menjadi pertimbangan bagi beberapa staf di tempat di mana kita akan melamar pendaftar, melamar spesialis gitu. Seperti itu aja sih. Terima kasih dokter. Dan alhamdulillah nggak kerasa ya udah 1,5 jam kita melakukan bincang-bincang ini, dan sekarang kita mau ngajak teman-teman semua audiens untuk bertanya jawab. Ini udah ada beberapa, mungkin dari urutan pertama yaitu kita langsung masuk ya dokter untuk sesi tanya jawabnya. Nanti mungkin kalau itu saya akan persilahkan kepada yang pertama yaitu Mbak Rosalia Kusuma Dewi. Mungkin bisa menyalakan kamera dan mic-nya untuk bertanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Munaya, Dokter Gagah, Dokter Gembong. Saya Sela dari Unsud, mau izin bertanya ke Dokter Gembong sama Dokter Gagah. Tadi kan ya tentang kegiatan ilmiah kalau mau masuk spesialis sama S2 gitu, itu bisa jadi poin plus. Nah, apakah kegiatan ilmiah yang kita ikuti itu harus linear dengan spesialis yang kita mau gitu, atau S2 yang kita mau kayak gitu. Terus lakuin waktu koas, apakah ikut seminar-seminar yang seminarnya yang Hamid Jurnal yang potensial buat kita dokter, kira-kira poin plus yang bisa kita penuhi biar biar dari PPDS atau S2 itu
bisa menerima kita. Misalnya, apakah kita perlu punya kegiatan sosial, terus apakah kita misalnya harus ada cutting dari universitas tersebut, apa gimana gitu. Poin plus yang bisa kita penuhi apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sela. Mungkin agak putus-putus, tapi insya Allah masih bisa tertangkap dokter. Pokoknya intinya yang pertama, yang kaitannya dengan S2-nya, mungkin bisa dokter Gagah dulu, dokter. Oke, ya pertanyaan pertama tentang kegiatan ilmiah ya yang harus diikuti, apakah harus selinier atau enggak. Kalau di spesialis, misalnya kita mau daftar spesialis opsin ya, kegiatan ilmiah yang harus kita ikuti ya harusnya selinier gitu loh. Masa kita mau daftar opsin, kita ikutnya seminar-seminar anak, seminar-seminar bedah gitu, itu nggak punya nilai plus gitu. Sebenarnya kegiatan ilmiah itu yang kalau bisa kita daftar opsin ya yang selinier dengan opsin itu, pertemuan ilmiah tahunan atau kongres obstetrik ginekologi itu terserah, yang penting selinier dengan di mana kita akan mencoba untuk mendaftar atau melamar di sebuah spesialis itu. Kemudian untuk memenuhi target kegiatan ilmiah, jadi sebenarnya tuh target kegiatan ilmiah tuh nggak ada. Menurut saya tuh di beberapa universitas yang ada spesialisnya pun juga tidak ada target, beberapa target ilmiah ya. Cuman bagi mereka-mereka yang mengikuti kegiatan ilmiah yang selinier itu mungkin bisa menjadi nilai plus. Itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki concern yang benar-benar serius terhadap bagian yang kita lamar atau bidang ilmu yang kita lamar. Jadi poin plusnya itu adalah di itu. Jadi pada saat seleksi wawancara itu pewawancara itu paham bahwa oh ternyata anak ini tuh concern, memang benar-benar concern terhadap bidang ilmu yang dia lamar. Kemudian untuk jurnal dan seminar, sama halnya dengan seminar atau jurnal itu juga tidak ada targetnya. Itu kalau ada bisa menjadi nilai plus, kalau nggak ada pun juga nggak masalah kayak gitu. Bukan menjadi suatu hal yang wajib ada untuk daftar spesialis itu. Tapi kalau misalnya kalian itu pernah menerbitkan jurnal atau eh, pernah mengikuti membuat sebuah penelitian yang sedang dalam proses pemasukan jurnal, itu bisa menjadi nilai plus karena universitas pun pada saat PPDS pun ada sebuah sistem akreditasi ya, di mana akreditasi itu salah satunya adalah eh, jumlah ilmiah yang dipublikasi baik nasional maupun internasional. Bagi mereka-mereka yang sudah pernah mengajukan atau membuat sebuah karya ilmiah atau pernah masukin sebuah ilmiah hingga diterima di jurnal, berarti dia memiliki nilai plus. Pada saat dia diterima, berarti itu bisa menambah nilai plus pada saat melakukan reakreditasi. Berarti anak ini tuh sudah biasa nih bikin karya ilmiah gitu. Jadi itu bisa menjadi nilai plus juga seperti itu. Kemudian untuk poin plus yang lain itu sebenarnya tidak pernah terpublikasi secara terperinci dari masing-masing universitas atau bagian. Tapi kalau misalnya kita logika bersama aja, nilai plus itu bisa berasal dari kita pernah menjuarai kita mendapatkan penghargaan dari bidang ilmu yang selinier dengan kita. Kemudian tadi yang seperti saya jelaskan, mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah tahunan yang selinier, atau pernah mengajukan karya ilmiah yang selinier juga, atau pernah mempublikasi jurnal yang selinier juga, itu bisa menjadi nilai plus bagi kita. Seperti itu. Itu kalau dari spesialis. Oke, mungkin lanjut ke dokter Gembong, dokter. Ya, oke, terima kasih pertanyaan Rosalia ya, Sela ya. Jadi kalau misal dari S2 itu kan sebenarnya sih lebih ke dengan ini ya, kegiatan ilmiah harus diikuti, cuman kegiatan ilmiah
karya ilmiah apa yang bisa kita hasilkan. Karena nanti sebenarnya goals dari S2 itu kan sebelum kita maju ke seminar hasil itu kan kita juga harus submit jurnal. Entah itu nanti jurnal kita ditolak ataupun diterima, yang penting kita udah submit. Nah, kalau misal kamu udah submit itu baru nanti boleh ujian pendadaran. Jadi kalau misal dari saya sih harus itu dulu apa namanya, kita itu harus, makanya tadi saya bilang apa, sering-sering nulis, karena di S2 itu kamu bakal lebih digembleng lagi biar nanti bisa tulisan kamu tuh terbit gitu. Misal jadi ntar tahu, oh ini ya ternyata revisi jurnal tuh nggak segampang yang kita kira, misal harus beberapa kali revisi, atau nanti beberapa kali ada pertanyaan yang timbul lagi dari beberapa tergantung dari apa namanya website jurnal yang kita apply. Jadi itu dari intinya lebih kita ke membuat dari karya ilmiah itu sendiri. Terus untuk poin plus ya, kalau poin plus sih ini ya apa namanya, lebih sering aja caranya kita menulis gitu. Kayak misalkan ini lagi pada koas nih, kalau misal yang lagi koas ya, karena Margono itu kan rumah sakit tipe B apa udah masih B ya? Ya, kalau itu kan berarti kan kasusnya kan kasus-kasus rujukan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu suatu hal yang menarik gitu. Jadi dari kita tuh sebagai koas tuh gampang banget nyari buat bahan buat menjadikan itu sebagai suatu karya. Misal pasti kan di Margono banyak kayak kasus-kasus aneh gitu. Nah, itu dari ide kita mungkin oh ini bisa jadi case report. Nah, nanti mungkin bilang ke DPJP-nya, terus misalnya tertarik dengan objin, nanti bilang ke DPJP objin, bilang minta kayak Nyuwun Sewu gitu, ini minta dijadiin karya ilmiah, itu tuh bakal menjadi poin plus gitu. Bisa antar poin plus ya, kita bisa lanjut ke S2 atau nanti mungkin bisa ke spesialis ya Mas Gaga ya. Jadi dari koas pun kita harus dibiasakan gitu. Kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu. Terus kalau untuk poin-poin plus sih mungkin kayak misal waktu kalau yang dari Mas Kamal ini kan nggak cuma koas ya, ada yang S1 juga ya. Kalau dari S1 mungkin bisa juga ikutin lomba-lomba kayak misalnya kan ada poster presentation, atau misal nanti lomba-lomba kayak oral presentation juga mungkin itu bisa membantu juga ya. Maksudnya untuk terbiasa juga kita untuk menerbitkan suatu karya atau komunikasi untuk mepresentasikan suatu karya. Itu sangat membantu sih kalau menurut saya. Gitu. Ya, betul. Mau menambahkan ya, salah satu peluang yang bisa diciptakan pada saat kita koas itu adalah pada saat kita bisa membuat sebuah karya ilmiah di koas itu. Misal dua karya ilmiah saya buat pada saat koas, dan itu satu saya masukkan ke JKKI, satu saya masukkan ke Inajok ya. Nah, itu kan pada saat kita buat karya ilmiah kan pasti kita konsultasi dengan staff atau dengan konsulen kita. Nah, itu bisa membuat sebuah ikatan peluang. Berarti komunikasi, oh ternyata anak ini concern ke bagian ini gitu. Nah, bisa itu menjadi awal mula kita menjalin komunikasi untuk minta bantuan atau minta rekomendasi untuk mendaftar ke pendidikan jenjang berikutnya gitu. Jadi membuat karya tulis ilmiah pada saat koas itu juga merupakan salah satu peluang yang bisa kita ciptakan untuk bekal kita daftar ke spesialis gitu. Karya ilmiah yang paling gampang itu kalau nggak salah tingkatannya case report ya, Gembong ya. Iya, Itu bisa dibuat itu. Case report. Koas-koas kan banyak tuh. Kita bikin prekas kan. Nah, laporan kasus kan kurang lebih hampir mirip sama kayak case report lah. Itu bisa dijadikan sebuah karya ilmiah untuk kita ajukan ke beberapa pertemuan ilmiah, kita masukkan ke jurnal-jurnal. Itu salah satu peluang yang bisa kita ciptakan selama kita masih koas. Kayak gitu. Oke, banyak. Terima kasih banyak dokter. Mungkin bagi koas-koas yang udah tua-tua ini, aduh harusnya dari kemarin ini kayak gini ya. Jadi mungkin teman-teman yang S1 maupun yang baru masuk koas, ayo kalian harus semangat. Mungkin ini yang bisa menjadi salah satu jalan kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, lanjut ke atau mungkin salah, apakah pertanyaannya sudah dijawab dengan cukup? Ya, bagaimana? Ada yang cukup. Terima kasih Dokter Gembong dan Dokter Gaga. Oke, sama-sama Rosalia. Oke, terima kasih Rosalia. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Ifah. Mbak Ifah dari Ainsams.
Oh iya, University Kairo. Nah, mungkin Dr. Gagah. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ya luar saya negeri. saya Iva ya, saya ingin Gimana, bertanya ke Dokter Gagah, apa saja yang harus difokuskan untuk mengambil spesialis Obgyn kayak gitu, dan adakah batasan usia saat mengambil spesialis tersebut gitu? Iya, udah. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Ya, itu lebih terima teknis kasih. ke lebih teknis ke Obgyn-nya ya, Dokter. Monggo. Oke, ini terima kasih ya Iva ya. Ini kayaknya dia tertarik untuk masuk Obgyn. Oke, untuk hal apa aja yang difokuskan untuk mengambil spesialis Obgyn itu, yang pertama kita harus membagi dua. Kita fokus terhadap persyaratan dan fokus terhadap akademik. Yang paling mudah itu adalah fokus terhadap persyaratan. Sebelum kita fokus terhadap akademik, Iva itu harus fokus terhadap persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pendaftar melamar pendaftaran untuk masuk ke PPDS. Maka itu saya minta untuk riset dulu minimal 1 atau 2 universitas yang membuka PPDS Obgyn. Itu kamu harus pelajari dulu persyaratannya apa aja. Setelah persyaratannya kita ada, kemudian ada persyaratan yang bisa kita cicil terlebih dahulu, maka kita cicil. Ya, kita cicil, kita persiapkan dari awal. Setelah fokus persyaratan itu sudah selesai, baru kita fokus ke akademik. Nah, fokus akademiknya itu sesuai dengan masing-masing universitas. Ada beberapa bagian Obgyn itu pada saat ujian bagian itu ada ujian tulis dan ujian OC-nya. Nah, itu kita juga harus tahu ujiannya apa aja yang ada di universitas itu. Kalau misalnya di UNS itu ujian bagiannya itu ujian wawancara dan ujian tulis. Nah, ujian tulisnya itu menggunakan ujian tulis yang berbasis bahasa Inggris. Nah, berarti kalian harus membaca textbook yang bersifat umum secara internasional, misal obstetrik William ginekologi, Berek and Novak dan sebagainya gitu. Kalau misalnya berkaitan dengan soal-soal, ya beberapa ada soal-soal yang harus kalian pelajari, misal Lange, kemudian William ginekologi, kemudian MRCOG dan sebagainya, itu bisa kalian pelajari dari situ untuk fokus terhadap akademiknya. Kemudian berikutnya lagi ada di UNS itu juga ada pas wawancara itu adalah journal reading. Nah, maka dari itu kita harus terbiasa untuk membaca jurnal. Nah, karena pada saat wawancara itu nanti kita disodorkan sebuah jurnal, kita diminta untuk membaca sekilas dalam kurun waktu kalau nggak salah 5-10 menit, kemudian kita harus menyampaikan kepada pewawancara apa isi jurnal itu dan apa manfaat yang bisa kita ambil dari jurnal itu gitu. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Jadi selain fokus terhadap fokus persyaratan itu harus kita lakukan di awal supaya kita tuh bisa fokus terhadap ke bagian akademiknya. Jadi setelah persyaratan sudah selesai, sudah lengkap semuanya, baru kita fokus ke akademik. Untuk fokus akademik, kalau misalnya kalian itu mau masuk Obgyn dengan persiapan yang cukup matang, ya kurang lebih 3 bulan minimal adalah waktu yang paling pendek untuk kalian mempersiapkan masuk ke pendidikan dokter spesialis gitu. Kemudian mengenai batasan usia, kalau di Obgyn setahu saya itu ada 35 tahun ya batasan maksimal. Rata-rata di bagian lain pun juga kayaknya sama 35 tahun, tidak ada yang lebih dari 35 tahun. Mungkin ada beberapa universitas, mungkin ada beberapa bagian yang syaratnya batas usianya lebih tua dari 35 tahun mungkin ada, tapi saya kurang tahu. Tapi secara umum hampir semua bagian itu usia maksimalnya tuh di 35 tahun. Seperti itu, Iva. Begitu, Mbak Iva, ada yang perlu ditanyakan kembali atau cukup? Sudah cukup, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Gagah. Iya, sama-sama. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Aziza Siantia dari FK Unwaha Semarang. Monggo Mbak, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Halo? Halo ya. Ya, saya mau bertanya ke Dokter Gagah. Tadi kan dikatakan untuk rekomendasi itu bisa jadi nilai tambah. Jika tidak juga bisa dari karya ilmiah waktu koas. Nah, tadi juga disebutkan ada magang ya Dokter
Bisa dijelaskan lebih rinci magang yang seperti apa, terus maksimal waktunya berapa atau seperti apa. Terus untuk Dokter Gembong, tips and triknya untuk membagi waktu saat koas sambil S2 seperti apa, terutama untuk kami yang rumah sakit pendidikannya itu tidak ada dokter residen. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Aziza ya. Ya, monggo dokter. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama tuh tentang rekomendasi. Jadi kan saya sudah menyebutkan bahwa rekomendasi itu tidak menjadi persyaratan tertulis atau persyaratan wajib yang ada di pendaftaran spesialis, tapi itu bisa menjadi bukan nilai plus sih sebenarnya, lebih ke bahan pertimbangan pada saat seleksi wawancara gitu. Dan pembawa rekomendasi itu tidak mesti harus yang selinier gitu. Bisa aja kalian merupakan utusan daerah. Daerah sangat membutuhkan dokter spesialis bedah misal. Nah, bisa saja rekomendasi itu datang dari bupati atau dari direktur rumah sakit, itu juga bisa. Jadi tidak harus rekomendasi itu selinier dengan bidang yang akan kita coba untuk daftar, tapi rekomendasi itu juga tidak menjadi sebuah bukan nilai tambah ya, tapi sebuah pertimbangan bagi pewawancara gitu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pewawancara sebagai salah satu proses tahap seleksi gitu. Kemudian untuk berikutnya lagi untuk syarat mengikuti apa tadi pertanyaan berikutnya itu? Yang kedua tentang magang, dokter. Oh, magang ya, syarat magang. Magang itu juga magang itu menjadi nilai plus itu, tapi tidak gimana ya, magang itu tidak ada batasan waktunya kapan, minimal berapa lama, itu tidak ada ya, tidak ada minimal berapa lama magang itu. Dan magang itu sebenarnya bukan sebuah keharusan, tapi itu menjadi nilai plus karena kita bisa kenal dengan konsulen atau staff yang kita magang gitu. Misal kita magang di Universitas Indonesia, misal kita mau daftar ke Universitas Indonesia, mungkin bisa menjadi nilai plus di sana karena kita sudah kenal staffnya duluan, kita sudah mengenal karakteristik yang dibutuhkan dari UI itu seperti apa. Itu nilai plusnya itu ada di situnya gitu. Untuk syarat magang berapa lama itu saya pikir tidak ada gitu. Jadi magang itu yang pertama melatih kita untuk berpikir secara ilmiah, yang kedua kita kenal dengan staf atau konsulen, yang ketiga kita bisa memahami karakteristik apa yang dibutuhkan dari universitas atau bagian yang kita magang. Pasti biasanya kalau yang magang-magang itu tuh biasanya ada ada sekolah PPDS-nya gitu. Jadi karena kita sudah lebih memahami dulu tentang karakteristik tempat kita akan daftar PPDS, maka itu jadi nilai plus bagi kita gitu. Sebenarnya magang itu juga bukan bukan sebuah keharusan seperti itu ya. Jadi nilai plusnya adalah di situnya, menciptakan peluang untuk kita bisa diterima di fakultas atau di bagian yang kita inginkan. Lebih ditekankannya itu di bagian itu, seperti itu Aziza. Oke, terima kasih dokter. Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan kedua kepada Dokter Gembong yang kaitannya dengan membagi waktu dan apalagi dengan rumah sakit yang tidak ada residennya. Oh iya, oke. Terima kasih ya dari Azizah ya pertanyaannya. Dari Semarang ya, jauh ya. Oke, jadi untuk pertanyaan itu kan pembagian waktu ya. Kalau pembagian waktu itu kan jadi karena balik lagi ke kitanya itu kan karena punya tanggung jawab, kita harus tahu gitu. Kayak kapan kita harus sekolah S2, kapan kita harus kewajiban koas. Misal, kalau misal ada kuliah pagi ya berarti karena kita kan gak ada residen, berarti kan otomatis kita yang kerja keras gitu ya. Misal kayak saya ambil contoh ya, misal sasa internal, waktu itu kan saya soalnya kebetulan masih sasa internal gitu waktu lagi kuliahnya. Jadi karena ada beberapa dokter yang visitnya pagi, jam 5, jam 6, jadi saya di rumah saya itu datang jam 2 kalau nggak jam 3. Jadi udah ngambil pasien ya, dokternya pagi sama saya udah mulai kerjain gitu semuanya. Dan setelah itu kan nanti setelah saya selesai follow up, dokternya visit, nanti saya akan ikut kuliah S2.
Nah, nanti setelah S2 itu siang, kelar itu sekitar siang ya, siang jam 11, jam 12 itu nanti saya balik lagi ke rumah sakit. Kalau misal kita nggak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan itu kan, kalau S2 itu sebenarnya lebih fleksibel. Jadi kalau misal kita nggak bisa ikut, kita mungkin bisa izin karena kan di situ itu apa ya, nggak cuman jadi nggak cuman kayak orang-orang yang kayak free aja gitu, bahkan kayak misalnya ada direktur rumah sakit, ada misal dokter umum atau dokter-dokter spesialis juga bahkan ada yang ikut S2 lagi, jadi lebih fleksibel. Jadi kalau misal jadwal kuliahnya nggak bisa, itu kita bisa reschedule atau mungkin kita ikut susulan gitu. Kalau misalnya saya sih lebih ke harus gimana ya, harus tangguh aja sih, maksudnya nggak malas-malesan gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita tugasnya itu banyak S2, kalau misal kita suka menimbun tugas atau apa kan nanti akan jadi numpuk akhirnya nggak selesai gitu. Jadi harus uh, apa bagi waktunya itu harus benar, dari kitanya itu harus ada niat gitu buat membagi waktunya itu, karena kan setiap orang itu kan beda-beda ya pembagian waktunya seperti apa. Terus ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Uh, untuk biaya S2 ya, kalau biaya S2 itu kan pakai UKT ya, kalau misal sama sih sebenarnya, mungkin tergantung beberapa universitas, cuman kalau misalnya dari universitas yang saya dalamin itu emang pakai UKT, cuman kalau misal S2 itu mungkin akan mahal di biaya penelitian, karena kan kita ditugaskan itu penelitian itu lebih advance gitu, nggak kayak misal cuman penelitian yang wawancara atau apa. Jadi kayak lebih ke kita main ke laboratorium. Jadi untuk alat-alat itu mas cukup mahal, kayak misal minimal pakai PCR itu kan kita udah mahal banget ya. Jadi uh, itu sih paling biayanya. Cuman alhamdulillah sih waktu saya penelitian itu saya masih dibiayain oleh pemerintah ya. Jadi ambil program yang dibayar oleh pemerintah, jadinya penelitiannya gratis gitu. Nah tapi biasanya kalau misal untuk biaya itu ada beasiswanya juga. Kalau misal biaya kuliahnya juga ada beasiswa. Kayak misal kebanyakan sih beasiswa ada kok, ntar biasanya ada banyak info lah. Tapi kalau misalnya ada juga beasiswa dari universitas sendiri atau nanti beasiswa dari beasiswa luar gitu. Cuman ya itu yang harus ditekankan itu nggak, biayanya itu kalau S2 nggak cuman dari kita biaya kuliahnya, cuman nanti untuk penelitiannya juga harus agak banyak keluarnya gitu. Jadi kalau bisa sih nanti untuk biar bisa kita lulus juga S2-nya, kita ambil penelitian-penelitian dosen ya, nanti dosen itu kayak udah punya nama gitu di dikti ataupun nanti di pokoknya biasanya sih di dikti sih. Jadi nanti untuk penelitiannya biasanya akan dibiayai oleh negara. Seperti itu kira-kira. Mungkin kepada Dokter Gagah terkait dengan biaya spesialis, mungkin Dok mungkin dilanjutkan. Oke. Berkaitan dengan biaya ya, kalau di spesialis, oh ya, salah satu hal yang harus kalian lakukan pada saat riset itu adalah beasiswa yang tersedia di universitas itu. Kalau misalnya ada beasiswanya, kalian bisa mengajukan beasiswa juga pada saat sudah diterima, atau pada saat biasanya pada saat sudah diterima dulu itu baru kita bisa mengajukan untuk beasiswa gitu. Memang beberapa beasiswa bisa beasiswa dari apa namanya LPDP, itu juga bisa gitu. Kemudian untuk biaya SPP antara satu bagian universitas satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda gitu. Itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing universitas. Kenapa saya memilih di UNS itu karena biaya semesterannya itu lebih tergolong cukup murah untuk apa spesialis gitu ya. Biaya per semesternya itu cukup murah, sehingga cukup terjangkau, bukan murah, cukup terjangkau. Jadi apa namanya, ya begitu, kenapa milih di UNS seperti itu. Oke, terima kasih Dokter. Kepada Mbak Aziza, apakah udah cukup pertanyaannya Mbak? Udah cukup terjawab? Ya, cukup. Terima kasih Dokter Gaga, Dokter Gembong, dan Kak Munaya. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Mbak Evi Ramasinta dari FK Unwahas juga. Monggo Mbak, bisa dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada Dokter Gaga dan Dokter Gembong mengenai syarat saat mendaftar spesialis atau S2, mengenai IPK ataupun asal universitas seperti akreditasi, itu bagaimana ya? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Monggo kepada Dokter Gembong dulu mungkin Dokter Gembong. Monggo. Oh ya, oke. Untuk syaratnya sebenarnya itu kan syarat yang bukan tertulis ya, biasanya sih kalau di universitas bukan syarat tertulis. Cuman kalau misalnya menurut saya sih akan dipertimbangkan gitu. Kalau misal IPK itu kan sebenarnya kan semacam gambaran dari kemampuan seseorang itu seperti apa. Untuk kemampuan secara mungkin jadi menyerap pelajaran ataupun yang lainnya. Dia bukan persyaratan tertulis, tapi bisa menjadi pertimbangan buat nanti kita itu diterima atau enggak, seperti itu. Kalau untuk asal universitas sih, menurut saya sih enggak ya, maksudnya kalau misal entah itu nanti mau perguruan tinggi negeri ataupun swasta, itu semuanya masing-masing mempunyai kesempatan dan mempunyai kesempatan buat berkelanjutan di program studi magister. Seperti itu. Kalau untuk pengalaman mengikuti seminar itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Kalau misalnya saya sih dulu kan sempat ikut beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah, itu juga salah satunya bisa menjadi bahan pertimbangan juga, kayak misal mengikuti perlombaan itu juga sangat dipertimbangkan juga pada saat wawancara, kan akan dipertanyakan juga biasanya. Balik lagi tergantung ke ini sih, linearitas kita mengambil S2-nya bagian apa. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Evi. Oke, itu untuk S2-nya. Kemudian untuk spesialis bagaimana Dokter Gagah? Iya, untuk spesialis ya, saya tuh agak lupa ingat ya, tapi kalau nggak salah tuh memang ada pengaruh akreditasi terhadap IPK pada saat calon pendaftar gitu. Akreditasi minimalnya itu adalah C. Biasanya tuh kalau nggak, saya tuh agak lupa ya, ini bisa di searching di di website universitas masing-masing ya. Kalau nggak salah tuh memang akreditasi universitas itu mempengaruhi batas minimal IPK calon pendaftar gitu. Misal akreditasinya universitasnya atau fakultasnya C, maka syarat IPK minimalnya adalah 3, sekian gitu misal. Kalau nggak salah tuh ada. Saya soalnya waktu salah satu berkas yang saya siapkan pada saat mendaftar PPDS itu adalah salah satunya adalah akreditasi universitas dan fakultas pada saat itu. Jadi memang Kayaknya di website akreditasi. ada kok, Mas. Kemarin aku lihat. Hah? Ada Di ya? website kayaknya ada. Misalnya yang C, B itu ada akreditasi Iya, ada. saya agak-agak lupa, bisa dilihat di masing-masing universitas di mana kalian mau daftar. Kalau nggak salah memang ada. Jadi syarat minimal akreditasi C, maka minimal IPK calon pendaftar harus sekian. Akreditasi A dan B minimal IPK-nya sekian gitu. Itu ada. Soalnya memang mempengaruhi hal itu. Akreditasi dan IPK gitu. Oke, terima kasih. Kepada Mbak Evi, gimana Mbak Evi? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, mungkin pertanyaan yang terakhir. Oke, dari Mas Iqbal. Dari Unsud, monggo Mas Iqbal. Iqbal yang mana nih? Assalamualaikum, Dokter Gagah. Ingin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa rekomendasi juga berpengaruh juga ya dalam pertimbangan masuk spesialis. Nah, ingin bertanya apakah jika memiliki beberapa rekomendasi untuk mendaftar spesialis itu bisa menjadi nilai plus dibanding hanya memiliki satu rekomendasi saja. Misal ada si mahasiswa A ini ingin mendaftar spesialis, tapi dia memiliki 3 rekomendasi, misal dari rekomendasi daerah, kemudian rekomendasi dari rumah sakit tempat dia magang, kemudian dan ada beberapa dibandingkan dengan mahasiswa B yang hanya memiliki satu rekomendasi dari mungkin kenalan atau dosen pembimbingnya waktu di kampus dulu. Itu apakah memiliki nilai plus atau tidak. Kemudian dari pengaruh rekomendasi sendiri dalam penerimaan spesialis itu berapa persen? Terima kasih, Dok. Oh, ya, Monggo, Dokter. Ya, ini Iqbal angkatan 2015 bukan ya? Anaknya terus Nuri ya? Bukan kayaknya loh, Mas. Bukan ya? Oh iya. Okay. Ya, tadi yang seperti saya bilang ya, rekomendasi itu sebenarnya bukan nilai plus, tapi menjadi bahan pertimbangan bagi pewawancara pada saat kita melakukan seleksi
tahap wawancara, karena rekomendasi itu kan tidak ada syarat tertulis yang ditulis di situ ya. Jadi itu sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan pada saat kita diwawancarai. Kemudian jumlahnya banyak rekomendasi itu benar-benar tidak mempengaruhi kalian pasti diterima. Jadi semakin banyak yang rekomendasi, kalian pasti akan diterima di sebuah perguruan tinggi spesialis itu tidak tidak menjadi penentu gitu. Karena rekomendasi itu kan hanya sebagai bahan pertimbangan. Nah, yang dihitung prosentasenya itu adalah dari tahap seleksi akademiknya itu, akademik dan sekian persen akademik dan sekian persen dari psikotes dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinilai berdasarkan persentase. Sedangkan rekomendasi itu hanya bahan pertimbangan saja gitu. Misal kalau misalnya dia rekomendasinya banyak banget, udah dari bupati, dari anggota dewan, dari direktur rumah sakit, dari kenalan dokter yang selinier. Tapi kalau pada saat psikotesnya tidak memenuhi syarat, kemudian akademiknya juga tidak memenuhi batas minimal, ya susah gitu. Wawancara pasti akan sulit untuk mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang didapat gitu. Beda halnya dengan mereka cuma dapat rekomendasi satu dari bupati aja karena dia utusan daerah. Kemudian dari ilmu akademiknya dan sebagainya masuk dalam rata-rata batas minimal ya. Itu pasti akan sangat dipertimbangkan karena itu utusan daerah gitu. Maksudnya dibutuhkan dari daerah itu ya gitu. Jadi banyaknya rekomendasi itu tidak menentukan kalian pasti diterima di sebuah perguruan tinggi spesialis kayak gitu. Jumlahnya itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah kualitas kalian pada saat dilakukan seleksi akademik. Wawancara itu hanya mengonfirmasi dari kemampuan akademik kalian gitu dan kemampuan persuasif kalian menjual diri kalian itu seperti apa gitu. Sedangkan rekomendasi itu hanya sebagai bahan pertimbangan aja. Sedangkan persentase itu bukan persentase kan berarti masuk ke sebuah perhitungan. Perhitungan itu dihitung dari kemampuan akademik dan dari hasil psikotesnya gitu. Wawancaranya pun juga. Wawancara kan kadang-kadang kita wawancara juga ditanya tentang akademik. Yang tadi saya bilang kalau di UNS itu ada kemampuan kita menelaah jurnal atau jurnal reading itu juga dinilai. Tapi kalau rekomendasi itu tidak masuk sepemahaman saya itu tidak masuk dari sebuah persentase penilaian seperti itu hanya sebagai alat untuk bahan pertimbangan para pewawancara gitu. Seperti itu Iqbal. Jadi kamu kalau misal dapat cuma punya satu rekomendasi itu jangan khawatir gitu. Asalkan kamu memang pantas untuk diterima di perguruan tinggi itu, maka ya kamu akan diterima gitu. Gimana Mas Iqbal? Ya, sudah cukup. Terima kasih Dokter Gaga. Ya, sama-sama. Oh, ini Iqbal 2012 ya. Semakin jauh ya, Mas. Iya. Banyak Iqbalnya banyak. Iqbalnya banyak nih. Oke. Oke, terima kasih atas antusiasmenya. Mohon maaf mungkin atas keterbatasan waktu kami tutup untuk sesi pertanyaannya. Dan alhamdulillah sudah 2 jam kita ini berilmu dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, saya infokan lagi ke teman-teman. Nanti setelah ini kita akan melakukan foto sesi ya, jadi mungkin dan mau informasi juga akan ada notulensi, jadi mungkin kesimpulan dan semuanya akan diutarakan di notulensinya. Dan mungkin sebagai penutup ada pesan untuk kami yang sedang belajar ini dari Dokter Gagah maupun Dokter Gembong, mungkin bisa dimulai dari Dokter Gagah mungkin Dok. Oh iya. Oke, pesan-pesan terakhir ya penutup ya. Kalau misalnya kalian ingin melanjutkan sekolah, entah itu spesialis atau S2, itu tidak ada yang lebih baik di antara S1 atau S2. Itu sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan kondisi di mana kalian akan bekerja nanti. Mau spesialis dulu boleh, mau S2 dulu boleh, tidak masalah. Tidak ada yang lebih baik di antara kedua itu.
sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus kalau misalnya kalian ingin melanjutkan sekolah, maka kalian harus benar-benar tekun, benar-benar sesuai dengan passion kalian. Kalau misalnya kalian mau daftar spesialis, belum memiliki peluang, maka ciptakan peluang itu. Dimulai pada saat kalian koas, kalian bisa menciptakan peluang itu dari membuat karya tulis ilmiah, itu juga bisa. Kalau misalnya kalian sudah lulus ya bisa pakai magang, itu boleh seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah menentukan bagian apa atau universitas apa yang ingin kalian daftar atau lamar, maka perhatikan dengan sungguh-sungguh persyaratannya apa aja yang harus dibutuhkan. Jangan sampai ada satu persyaratan pun yang terlewatkan, baik itu persyaratan yang sepele maupun terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan pendaftaran, misal seperti itu. Karena itu bisa mempengaruhi pada saat pengumpulan berkas seperti itu. Kemudian fokus terhadap, kalau misalnya kalian ingin sekolah, fokus terhadap 2 hal, persyaratan, yang kedua adalah akademik. Jadi setelah persyaratan kalian selesaikan, maka akademik harus kalian juga fokus belajar dari beberapa literatur yang sesuai dengan bidang ilmu yang kalian ingin lamar. Banyak buku di luar sana. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya sama senior kalian yang sudah pernah daftar di sana, atau senior kalian alumni yang di tempat di mana kalian ingin mendaftar gitu. Cari informasi sebanyak mungkin untuk menambah informasi terkait dengan pendaftaran bagian atau universitas yang ingin kita lamar, seperti itu. Oke, terima kasih atas pesannya yang sangat indah sekali. Lanjut lagi kepada Dr. Gembong mungkin terkait dengan pesannya. Monggo, Dok. Terima kasih ya Munaya. Ini udah akhir ya. Kalau menurut saya sih ini ya, jangan berhenti bercita-cita gitu. Maksudnya gapailah cita-cita kalian gitu. Jangan sampai kalian itu cuma stuck di satu cita-cita aja. Misal cuman pengen jadi ini gitu. Jangan. Jadi kalau mumpung kita tuh masih muda, teruslah galilah cita-cita kalian mau jadi apa gitu. Seperti itu sih. Dan jangan berhenti bekerja gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Dr. Gagah dan Dr. Gembong atas pemberian materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kami selaku panitia dan juga teman-teman semua audiens mengucapkan terima kasih. Semoga yang diberikan kepada kami menjadi amal jariah dan kami juga bisa mengikuti jejak dokter sekalian dan mungkin bisa lebih daripada dokter sekalian. Oke, mungkin teman-teman semuanya sebelum kita tutup acaranya bisa dinyalain kameranya semua. Nyalain kamera dulu. Mungkin ada yang masih siap-siap pakai kerudung. Kayak lagi kelas daring ya. Baru beberapa yang baru nyala. Oke, Mbak Aziza udah nyala. Oke, yang lain mungkin Mbak Oktaviana udah nyala. Kita tunggu mungkin sekitar 50% ya, soalnya biar jadi data arsip buat kami. Oke. Mas Muhammad juga udah nyala. Mbak Evi juga udah nyala. Oke, mungkin yang lain semuanya. Mbak Yovita udah nyala. Oke. Ada lagi. Oke, mau dinyalakan ya teman-teman semuanya. Oke. Saya foto ya. Mungkin kayak sesi foto bersama gitu ya. Jadi sesi foto ala daring gitu, ala internet ya. Oke. 1, 2, 3, Seci semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali saya ucapkan kepada Dr. Gagah dan Dr. Gembong. Dan terima kasih buat semuanya. Selamat belajar, pokoknya sukses. Dan tunggu di Limbik Talk yang selanjutnya akan banyak yang menginspirasi. Oke, terima kasih semuanya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.